Oke. Ya, semangat pagi teman-teman yang baru bergabung hari ini. Nah, saya mendadak ya bikin grup meeting untuk agen baru karena banyak sekali yang join pada waktu hari Sabtu kita mengadakan seminar Faras Malang ya. Nah, kemudian ada beberapa karena promo hari ini join ada beberapa ya, ada 3 ya di grup saya ya yang join ya selain di seminar kesehatan Faras Malang. Jadi karena itu saya pikir sudah banyak yang mulai ngebut memperkenalkan. Nah, saya ini daripada banyak kekhawatiran, lebih baik saya bikin grup meeting. Nanti grup meeting ini akan terus-menerus dilakukan, tapi dipimpin oleh leader-leader yang lain ya. Saya punya beberapa leader top lebih. Saya akan meminta mereka yang memimpin ini karena mereka sudah ahli semua, sudah mengerti semua cara terapinya, mereka sudah hafal semua gitu ya. Oh, Bu Amalia dari Lu, oke, ya sip. Mengapa saya nanti akan bikin per kota? Karena kita ini akan yang lalu kan materi saya dalam memfaraskan satu kota ya. Jadi kita ini mau memfaraskan satu kota. Kalau misalnya Anda masih sendirian di sana, Anda harus punya teman. Kalau Anda punya teman, enak sudah janjian gini gitu, gantian ini ya, gantian apa namanya? Sebentar. Ya. Jadi gantian bantu-bantuan. Jadi habis kamu bantu saya bantu kamu, gitu ceritanya. Jadi supaya kita ada tim. Kalau nggak gitu sendirian itu mesti loyo, nggak semangat, ketakutan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada tim 3 sampai 5 orang kita bisa grebek sampai kota itu jadi sangat besar ya. Jadi Farasnya bisa sangat terkenal karena kita kerja tim gitu ya. Jadi kalau sendirian itu mudah down, mudah males gitu ya. Kalau bersama tim kita itu lebih kuat. Katanya kalau lidi sebatang itu ya nggak bisa buat menyapu jalanan. Nah, kita mau nyapu jalan satu kota. Jadi lidinya dibuat ikatannya erat ya. Oke, saya akan mulai ya materinya karena materi saya cukup panjang. Jadi saya nggak berlama-lama, kenalannya nanti pada waktu kita di dalam grup meeting ya. Ya, share screen. Sudah kelihatan screen-nya? Ya. Nanti silakan ya tanya jawab ya. Jadi saya habis menjelaskan, kalau misalnya Anda belum jelas, silakan nanti bisa bertanya. Nah, teman-teman, karena ini adalah hal yang penting, meskipun kita sudah seminar kesehatan berkali-kali ya, tapi karena saya akan bikin detail per kasus ya, Anda bisa ambil catatan karena saya akan memberikan tips-tips yang mungkin agak berbeda dari yang diberikan Pak Putu. Ya, saya nggak pernah menyampaikan materi yang sama setiap kali meeting, jadi Anda bisa catat, screenshot dan sebagainya. Nanti ini ada rekamannya. Tapi kalau rekaman Anda dengerin sambil lalu juga akan hilang, akan lupa ya. Jadi kalau misalnya Anda konsentrasi, mencatat Anda akan cepat bisa. Oke. Nah, yang pertama saya akan mulai dari katalog produk. Jadi produknya Faras itu cukup banyak ya teman-teman ya, supaya Anda nggak bingung. Ini buat apa? Ini buat apa? Saya akan menjelaskan dari depan. Ya. Yang pertama adalah kita ada Faras Classic Natural Oil. Ini adalah best sellernya Faras. Ini adalah 108 jenis tanaman obat, tapi dibuat pekat ya. Ini jadi kalau ada varian yang lain namanya VNO itu ini 5 kalinya boosternya gitu ya. Jadi dia komposisinya dibuat beda. Jadi misalnya sinemennya diperbanyak, cendananya diperbanyak gitu ya. Pokoknya buat penyakit-penyakit berat, semua penyakit berat pakailah Faras Klasik. Faras Klasik ini di bawahnya ada bulir-bulirnya ya. Jadi makin direndam, makin lama makin berkhasiat. Jadi tidak ada expirednya minyak ini. Makin lama makin bagus. Coba ambil satu, disimpan, makin lama akan makin hangat. Yang terbaru malah kurang hangat. Biasanya gitu ya. Jadi makin lama disimpan, makin hangat. Nah, itu yang menyebabkan luar biasa penyembuhannya karena ada zat aktifnya begitu di dalam Faras Klasik ini. Nah,
Ini memang harganya 350.000 paling mahal, tapi ini yang paling laris karena tipikal orang Indonesia itu mereka kalau sakit berat baru cari obatnya. Jadi ini yang best seller paling laris, jangan khawatir bulan ini pasti habis ya, cepat sekali yang ini. Kemudian yang berikutnya adalah Faras Natural Oil. Faras Natural Oil ini pertama kali diciptakan sama Pak Putu, itu Faras Natural Oil ini. VNO ini, jadi ini sudah bagus ya. Saya sendiri pada waktu pelantar fasitis, radang kaki, itu saya belum pakai yang klasik. Saya kan masih cari yang murah. Jadi VNO ini 240.000, orang biasanya nggak terlalu berat dibandingkan yang klasik 350.000 ya. Ada yang 60 mili. 60 mili itu cuma 175.000. Jadi murah ya. Nah, VNO ini bisa juga untuk penyakit berat tapi lebih lama. Dan untuk pasien yang alergi Faras klasik, karena Faras klasik ini dibikin lebih pekat ya, jadi kadang-kadang ada yang gatal. Nah, itu kita bisa turun ke VNO atau dicampur klasik 1:1 dengan VNO. Bisa juga VNO-nya lebih banyak, jadi 3 bagian, klasiknya 1 bagian, seperti itu ya. Nah, VNO ini biasanya kita pakai untuk terapi anak-anak manula di atas 60-70 tahun yang kulitnya kembali sensitif seperti bayi, kita pakainya VNO. Kemudian kita pakai untuk terapi mata minus, terapi katarak, kemudian kompres mata, sakit mata, kita biasanya pakai VNO. Kemudian daerah intim, kalau misalnya ada keputihan, kita biasanya pakai VNO. Kenapa? Kalau pakai yang klasik, sangat pedes ya, dan kemungkinan gatal lebih tinggi. Kemudian ambeien yang biasanya kita pakai kapasnya itu, nah kadang orang nggak kuat pakai klasik, jadi daerah dubur, daerah organ kewanitaan itu biasanya kita pakainya VNO, gitu. Yang kuat klasik silahkan, tapi ya kalau rata-rata nggak kuat klasik kita ke VNO. Untuk yang di wajah biasanya juga sering didapati gatal ya, jadi karena kulit wajah lebih sensitif. Jadi kalau terapi-terapi yang di wajah kita biasanya pakai VNO, pijat-pijat wajah, nggak tahu ya, ada macam-macam, ada yang sakit sinusitis, ada yang benjolan, ada yang apa. Biasanya kita pakai VNO, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah Avara. Avara ini komposisinya persis sama VNO ya. Jadi sama-sama ringan, tetapi dibuat wangi. Jadi orang yang keberatan dengan baunya Faras, kita bisa arahkan ke Avara. Nah, Avara ini lebih banyak minyak kayu putihnya. Jadi komposisinya diperbanyak kayu putihnya, jadi lebih hangat. Itu untuk anak-anak, kemudian untuk masalah gatal juga oke ya Avara ini. Tetapi ada yang alergi minyak kayu putih. Kalau alergi minyak kayu putih kita arahkan ya Faras Natural Oil gitu ya VNO, karena memang dia lebih banyak ke lebih banyak ke arah bayi, wanginya kayak lemon melati begitu ya. Gitu. Nah, ini untuk segala macam penyakit juga bisa, yang anak-anak yang populer sekali dari Bu Ani itu adalah bayi prematur, kemudian biang keringat, ruam popok, kerak kepala, infeksi jamur, eksim, muntah, kuning, perut kembung, kejang, batuk pilek, diare, kurang nafsu makan. Ini semua varian Faras sebenarnya bisa, tapi kita sebutin di sini supaya ada daya belinya ya, ada penjualannya. Tapi sebenarnya Avara ini sebenarnya mirip sekali dengan VNO. Harganya 270.000, aromanya lebih bersahabat. Jadi kalau misalnya kita itu kayak saya dulu pada waktu hamil, saya tidak bisa membau Faras sama sekali, saya pakainya Avara. Kemudian kita misalnya untuk terapi gosok gigi, itu biasanya pakai Faras, enggak betah semua ya, enggak kuat ya untuk umur. Nah, itu kita bisa pakai Avara. Jadi gosok gigi itu kita bisa ambil satu tempat, kemudian masukin Avara, kita celupkan sikat gigi, kemudian kita pakai sikat gigi. Itu nanti kerak-kerak di sana ya, yang kuning-kuning, hitam-hitam itu bisa ini ya, lepas ya. Tapi butuh waktu. Tetapi kita menghindari deterjen ya, biasanya seperti itu, kita biasanya pakai Avara gitu ya. Nah, kemudian Kemudian kita ada Avera ya, minyak telon Avera. Telon itu artinya 3. Jadi kandungannya cuma 3 macam. Ya, minyak telon ada minyak kayu putih, ada adas ya. Kemudian minyak adas itu untuk ini, biduren, untuk gatel, semua kasus gatel Avera ini oke sekali dan lebih hangat. Jadi kalau kembung itu enakan Avera. Gitu ya. Jadi untuk biang keringat, gatel, pokoknya biduran itu Avera lebih enak. Gitu ya. Jadi ada minyak adasnya.
Ini pokoknya kalau ada kasus gatal pakaiin Avera. Kemudian untuk melindungi kulit dari nyamuk kayak gitu, Avera lebih oke ya untuk masalah gatal-gatal. Nah, harganya 60.000, isinya 30 ml. Nah, ini kemudian ada Farascare Natural Oil. Farascare ini dibuat sifatnya hangat. Jadi untuk masalah-masalah yang bersifat mendadak, itu biasanya kita pakai Farascare ini. Tetapi setiap hari Anda balurin juga bisa. Saya sehari-hari pakai Farascare 60 ml ya. Jadi memang ini sifatnya hangat, orang dewasa biasanya lebih suka yang sifatnya pedas. Kalau Anda berhadapan dengan orang MKK, minyaknya kan seperti natural oil. Nah, itu apa namanya? Karena mirip sama Faras natural oil itu mirip sama Kutus, kasih aja yang begini, yang model begini, yang pedes. Nah, itu orang dewasa lebih suka. Itu orang Kutus bisa pindah ke Faras karena minyaknya Faras bisa lebih pedes. Jadi, kalau Anda berhadapan dengan orang Kutus, orang yang mau nyoba Faras, Anda arahkan ke Faras Care kuning boleh, Care Hot boleh, atau Faras klasik sekalian yang 5 kali lebih pekat. Itu pasti jauh lebih mempan daripada Kutus gitu ya. Saya sendiri VNO sih sudah ini ya, sudah sembuh ya. Dulu saya pakai Kutus nggak sembuh, saya pakai VNO sembuh. Tapi kalau misalnya orangnya dalam proses terapi, mereka suka sekali yang hangat. Ini cuma 35.000, pasti menang udah kalian ya. Ya kita nggak bersaing seperti itunya ya, maksudnya kan pakai Kutus, coba Faras ya, enggak gitu. Tapi kalau misalnya orang mau tahu bedanya ini saya cobain. Ya, ada harga, ada rupa. Gimana rasanya, Pak? Biar mereka merasakan sendiri, oke? Nah, Farascare ini biasanya kita pakai untuk orang-orang yang keberatan dengan harganya Faras klasik yang mahal. Kita cobain yang 35.000. Jangan khawatir, 35.000 ini aja banyak sekali yang sudah sembuh. Jadi Anda bisa masuk setiap rumah itu ada Faras, itu Farascare ini, roll on ini pasti bisa masuk, ya. Itu untuk segala macam kram mual, leher tegang, kepala pusing, flu, cuaca buruk, stres tempat kerja, kesemutan, dan nyeri sendi. Ya, jadi kesemutan sih kelihatannya kurang ya. Kalau kesemutan itu kan biasanya ada penyumbatan, tapi setidaknya kayak pusing, flu, kayak gitu-gitu bisa sekali ya. Kemudian kasus terkilir yang butuh minyak hangat, itu Farascare aja gitu ya. Nah, ini ada yang 35.000 isi 8 mili, yang ini yang adalah gratisannya kalau kita seminar-seminar. Kemudian ada refill-nya yang 60 mili 170.000. Nah, berikutnya adalah Farascare Hot. Ini lebih hot, tetapi tidak menyakitkan ya panasnya ya. Ini baunya lebih wangi, enak sekali, harganya 45.000 isi 8 mili. Itu kalau kasus-kasus yang kemarin itu kayak Bu Margareta itu apa itu namanya herpes ya. Herpes ini hot ini oke banget ya. Kemudian ya pokoknya yang pusing, kemudian saraf kejepit. Saraf kejepit itu kita mulai dengan hot dulu. Hot atau VR ya. Pokoknya yang hangat itu. Hangat itu akan menolong ya untuk memasukkan Faras gitu. Jadi Faras hot ini hangatnya lama ya dan lebih wangi, lebih enak. Ini best sellernya di Faras. Jadi kalau Anda perhatikan ada paket favorit keluarga, Hot ini salah satu yang the best seller, yang meskipun lebih mahal. Jadi produknya Faras ini anehnya semua yang lebih mahal yang lebih laku ya. Jadi Faras klasik itu lebih mahal, lebih laku daripada Faras natural oil dan Avara. Kemudian Farascare Hot ini lebih laku daripada yang Farascare Ori. Ya orang sudah rasakan lah ya. Anda beli satu-satu deh di mitra atas gitu ya, dicobain satu-satu supaya Anda tahu bedanya ya. Nah, kemudian kita ada manisan amla. Manisan amla ini jadi buah amla. Buah amla ini kayak gini ya, bunder-bunder gini ya. Manisan amla ini adalah dikatakan fruit of heaven. Banyak sekali khasiatnya, antioksidannya sangat tinggi. Baik untuk rabun mata, antioksidan yang tinggi itu, antioksidan itu gini loh. Jadi kita itu seperti apa ya, di dalam tubuh kita itu banyak radikal bebas. Radikal bebas itu diibaratkan adalah dia itu apa kemarin pencuri pasangan gitu ya. Jadi tubuh kita itu mestinya ionnya itu gandeng-gandeng gitu. Nah kemudian dia ini pelakor gitu loh ya ceritanya ya. Apa kalau radikal bebas ditarik ionnya. Jadi ada yang sendiri yang radikal bebas. Nah dia ini nanti kalau bebas gini dia bisa
merusak yang lain, jadi ditariin nggak karu-karuan gitu ya, membuat rumah tangga kacau lah pokoknya begitu ya. Nah, antioksidan ini dia itu membuat ion-ion yang radikal bebas tadi kembali berpasang-pasangan. Nah, radikal bebas ini penyebab berbagai macam penyakit seperti kanker, tumor, kista, benjolan, dan kolesterol, ya pokoknya banyak sekali penyakit gitu. Nah, semua yang antioksidan tinggi itu bagus sekali untuk kanker. Jadi antioksidan itu ada ukurannya ya. Jadi saya misalnya dulu itu belajarnya orak ya. Saya dulu hafalnya yang begitu. Misalnya buah apel itu orak tesnya itu 14, jeruk itu 24 gitu ya. Nah, beri itu 100. Nah, amla itu juga setinggi itu. Kira-kira segitu ya. Jadi kalau antioksidannya tinggi maka dia khasiat untuk penyembuhan kanker, kista, tumor, dan seperti itu sangat kuat. Nah, biasanya manisan amla ini kita lebih populer, kita lebih bisa menjualnya ketika kita bilang ini untuk memperlancar BAB dan mencegah berbagai gangguan pencernaan. Ya, jadi pencahar alami ini, kalau Anda sembelit, susah BAB, Anda makan 5-10 dikunyah lembut, kemudian Anda 15 menit kemudian minum air hangat. Kalau Anda lama tidak BAB itu biasanya sebentar sakit perutnya dan ke belakang. Dan mohon maaf, pertama kali pada waktu Anda BAB dari asalnya lama tidak BAB, maka BAB Anda akan hitam dan berbau. Nah, ususnya itu lagi didetoks, ya, dibersihkan oleh manisan amla ini. Kalau usus Anda kotor, itu adalah penyebab berbagai penyakit. Jadi manisan amla ini akan menolong detoks semua usus besar. Maka biasanya pasien-pasien dengan penyakit kanker itu kita biasanya kasih manisan amla, tetapi kita sekarang punya sunplus, itu atasnya lagi ya. Jadi manisan amla ini biasanya kita pakai untuk memperlancar BAB, untuk diet. Nah, sebenarnya diet itu gaya hidup ya, jadi nggak bisa diet itu dengan manisan amla, nggak. Tapi manisan amla ini ternyata ketika dimakan, terus kita minum air hangat itu menimbulkan rasa kenyang. Kenyang lebih lama, jadi biasanya kita itu gemuk karena suka ngemil. Ngemilnya tepung terigu yang mengandung gula, atau roti atau apapun yang mengandung gula. Jadi ketika kita makannya amla, kita tuh tertahan gitu ya. Buah itu pun sebenarnya gulanya kan tinggi gitu ya, tapi manisan amla ini bisa mencegah supaya kita tidak terlalu banyak makan gitu loh, tidak terlalu banyak makan sehingga kan rumusnya kalau mau diet itu ya out-nya lebih banyak daripada in. Kalau in-nya sudah berkurang juga ditambah gerak gitu ya, tambah out. Nah, itu akan menolong untuk program diet. Jadi banyak sekali yang diet dengan manisan amla berhasil. Tapi bukan berarti makan sebanyak-banyaknya kemudian makan manisan amla, bukan ya. Tetap menjaga asupan makanan supaya masuknya lebih sedikit daripada yang keluar. Gitu ya. Jadi lebih sedikit makannya. Gitu kira-kira. Nah, dibantu juga biasanya dengan balur paras untuk ya mendetoks gitu ya, menghancurkan lemak-lemak di bawah kulit, di perut-perut begitu biasanya akan tertolong. Kemudian Anda tetap ada olahraga, tetap dianjurkan berolahraga ya. Kemudian perbanyak minum air putih begitu. Ini biasanya juga dipakai untuk kasus ambeien. Gitu. Karena ambeien itu biasanya kan karena BAB-nya keras gitu ya. Biasanya ditambahkan untuk kasus sembelit dan ambeien begitu. Kemudian kita ada minyak angin PR79. Nah, ini minyak angin ini terbaru ya dari Faras ya, minyak yang terbaru dari Faras. Isinya 10 mili. Berbeda dengan minyak angin di pasaran, minyak anginnya ini memang terdiri dari 5 tanaman yang berkhasiat. Jadi bukan 108 tanaman obat seperti Faras Care. Minyak angin ini 5 macam. Kalau 5 macam, maka komposisi perbagiannya lebih banyak. Ada minyak zaitun, minyak pala, minyak kayu putih, minyak eukaliptus, dan minyak cengkeh. Ada peppermintnya juga ya, sebenarnya ada mentolnya. Nah, minyak pala atau nutmeg ya, itu adalah pereda nyeri yang sangat kuat. Jadi Anda sakit kepala, Anda teteskan di ubun-ubun. Itu dengan cepat ya, 5 menit gitu sakit kepala Anda hilang. Itu hebatnya minyak ya. Kalau Anda sakit kepala minum obat,
dari obat masuk ke perut gitu ya, baru diedarkan lagi ke kepala. Kalau ini langsung Anda teteskan di pusat sasaran, ya. Sakit kepala di dahi, di kening gitu ya, di ini ya, di pelipis ya. Nah, itu enak sekali, langsung kerasa. Nah, minyak angin VR79 ini juga terkenal karena eukaliptus. Eukaliptus itu dia bisa membantu untuk memecah replika T-cell virus ya. Jadi seperti COVID itu kan virus begitu masuk, dia itu kan bereplika, beranak pinak di dalam tubuh. Nah, eukaliptus itu mencegah beranak pinaknya gitu, sehingga kayak terlokalisir begitu. Jadi tidak terlalu banyak sekali. Eukaliptusnya adalah penelitian dari Kementerian Pertanian, itu memang bisa membantu untuk COVID ya, untuk mencegah penyebaran di dalam tubuh, di dalam paru-paru kita. Maka ketika kita meneteskan di masker kita, itu akan menolong sekali untuk mencegah COVID. Kalau sudah batuk, pilek, COVID, silakan diperbanyak ya di balurnya, terutama di dada. Karena kalau COVID itu diserangnya di dada ya. Jadi balur di dada, kemudian di leher, Anda kan batuk ya, rasanya dahaknya banyak gitu. Saya habis COVID jadi ngerti ya. Kemudian apa namanya, kalau Anda hidungnya buntu ya tidak apa-apa di hidung begitu. Kemudian pokoknya dihirup, bisa dari mulut juga ya. Jadi bukan hanya dari hidung, Anda hirup dari mulut. Jadi kerasa di tenggorokan ini seger gitu ya caranya supaya seger di sini. Nah, itu akan mengurangi sekali batuk Anda. Jadi balurin terus ya. Minyak cengkeh itu juga, minyak cengkeh itu adalah antioksidan yang sangat tinggi ya. Jadi memang eugenolnya sangat tinggi. Nah, ini bisa membantu karena ada cengkehnya juga bisa membantu untuk sakit gigi. Jadi kalau misalnya Anda sakit gigi, punyanya cuma minyak angin, nggak punya cengkeh, Anda bisa tutulkan di cotton bud, Anda bisa colokin di gigi yang sakit, kemudian kumur. Jadi bakterinya bisa bersih, bisa hilang. Ya, ini akan membantu sekali untuk Anda yang sakit perut, nyeri haid, perut kembung, ya masuk angin, minyak angin buat masuk angin ya. Mual, flu, dan ya pokoknya bagian yang sakit itu cepat sekali ya. 35.000 isi 10 mili. Ini sangat laris juga. Tapi saya menjual minyak angin VR Rose lebih tinggi lagi. Seperti saya bilang, anehnya di Faras itu yang lebih mahal, yang lebih laku. Kenapa lebih laku? Karena aromanya rose. Orang kadang-kadang nggak suka bau minyak angin begitu ya, sehingga dia cari yang lebih wangi. Nah, rose ini wanginya kayak wangi parfum. Karena wanginya kayak wangi parfum, orang lebih suka. Gitu ya. Jadi bisa ditetesin di masker, kemudian dihirup-hirup. Gitu ya. Kemudian ya aromanya aromanya aja yang beda, komposisinya sama. Ada yang bilang ini lebih hangat dan sebagainya. Saya rasa kok sama aja hangatnya ya. Cuman aroma rose ini orang lebih senang tetes masker, lebih bersahabat, dan kita tidak, katanya orang bau nenek-nenek ya, baunya wangi kayak gadis perawan. Kemudian ini kita ada sabun wajah Black Maiva. Black Maiva ini ada lavender ya, jojoba oil, charcoal. Charcoal itu arang. Kemudian minyak argan. Minyak argan ini bagus sekali untuk wajah ya. Vitamin E dan minyak serai wangi. Jadi saya berpetualang ke berbagai sabun wajah dan ternyata saya mendarat di Black Maiva ini sangat senang. Anda kalau merasakan berbagai jenis sabun kadang-kadang itu enggak enak gitu ya, enggak peret, tapi kalau misalnya peret itu apa ya? Pokoknya jadi kering gitu. Enggak, kalau Black Maiva itu bikin wajahnya itu bersih dari, terutama yang orang ini ya berjerawat ya. Orang berjerawat, wajahnya berminyak, biasanya cocok sekali sama Black Maiva, anak remaja gitu ya. Kemudian ya saya sendiri sudah umur 44 juga suka sekali ya. Karena wajah saya memang masih kadang-kadang ada jerawatnya. Nah, itu menolong sekali. Caranya pakai adalah kita gosokkan sampai berbusa, kemudian kita pakai di wajah, diamkan sebentar 1-2 menit. Caranya adalah ini yang pertama kali, setelah itu baru Anda sabunan di badan Anda. Ini juga bisa memutihkan kulit gitu ya, mengangkat sel kulit mati. Kalau Anda punya ketiak yang hitam, coba aja. Selangkangan yang hitam, coba aja. Gatel-gatel di bagian selangkangan, terutama misalnya
remaja putri atau ibu-ibu yang menstruasi sering gatal karena iritasi karena pembalut, silakan dicoba. Ini keren sekali, beberapa juga ada testimoni untuk beberapa penyakit kulit begitu, karena kan memang butuh yang sabun gatal istilahnya gitu. Jadi ini sabun antibakteri yang sangat oke, Anda bisa coba. Jadi kalau Anda tidak suka skincare-an, Black MyFi-nya adalah solusi. Harganya 135.000, worth it tapi dengan hasilnya. Anda bisa bagi 4, jadi pakai cuma seperempat gitu ya. Kalau habis baru ambil lagi. Itu satu batang rata-rata orang bisa pakai sampai 2 bulan. Kemudian ini ada Maiva Avocado, ini sebenarnya sabun badan ya. Ekstraknya avocado. Avokat itu bagus sekali untuk melembabkan kulit. Jadi kalau misalnya Anda itu ada ini kulit kering karena ruangan ber-AC, Anda bisa pakai avocado. Kalau wajah Anda kering dan Anda ingin melembabkan, avocado bisa dipakai di wajah. Meskipun bukan aslinya sabun wajah, jadi nggak dilengkapi lavender dan sebagainya, tetapi ini beberapa orang juga cocok sekali. Ya, jadi kulit-kulit lebih bersih, Anda bisa coba sendirilah. Ya, avocado ini juga keren. Kemudian kita juga ada produk Anava. Anava ini adalah lotion parfum dari Faras ya. Sebenarnya ini sudah masuk aplikasinya Anava, tapi mungkin beberapa leader masih ada stok untuk Anava, bisa dipakai. Lotion parfum ini bisa tahan 12 jam. Wangi sekali dan wanginya enak sekali ya, pokoknya elegan. Biasanya lotion parfum dijual di atas 200-300.000, kita cuma 135.000 isi 75 ml ya. Ada untuk kandungan bukan SPF ya, dia itu pokoknya ada anti UV untuk matahari, untuk seperti sunblock begitu. Cuman sedikit ya, tidak banyak sekali. Itu jadi untuk membantu mengurangi flek-flek pada wajah. Oh iya, Black MyFi juga bisa ya untuk flek-flek wajah. Banyak sekali testimoninya. Kemudian ini aromanya night calm, lebih menenangkan. Jadi yang tadi itu morning spirit itu lebih seger gitu ya, lebih wangi. Ada yang orang nggak suka terlalu wangi, jadi mereka sukanya night calm. Bukan dipakai untuk di malam hari, tidak dipakai malam hari. Ini cuma nama aromanya, ya. Nah, kemudian ini ada yang buat men. Men ini lebih mahal sedikit, 145.000. Kandungannya ada biji bunga matahari yang pokoknya lebih bagus. Ini juga bisa ya untuk misalnya untuk anak-anak supaya kayak jadi sunblock, wanginya enak banget ya. Yang biru ini khas laki-laki. Yang hitam ini menurut saya aromanya lebih manis. Jadi saya aja suka ya pakai yang hitam. Jadi anak saya lebih suka pakaiin yang hitam ini ya, yang kecil, yang cherry itu saya lebih suka pakai ini. Lebih wangi kalau dicium. Ya, kemudian kita masuk ke Rosovara. Rosovara ini adalah essential oil. Jadi kalau misalnya 100 kilo tanaman diekstrak itu cuman dapatnya sekitar 1-2 liter. Jadi kenapa sangat mahal? Karena memang ekstraknya gitu. Jadi Anda bayangkan kayak Farah itu 108 tanaman obat, yaitu kan sebagian besar ada minyak kelapa, kemudian ekstraknya ini ditambahkan sedikit sampai 108 tanaman. Nah, ini adalah murni 6 mili, cendana semua, begitu ya. Nah, ini minyak yang termahal di Faras, 6 mili 950.000. Ya, keren ya. Nah, ini yang saya rasakan terutama dia itu kita bisa jualnya itu untuk masalah-masalah menenangkan. Kalau misalnya saya misalnya ya mau tampil gitu ya, hirup-hirup cendana, itu menenangkan. Mau marah, itu menenangkan. Anak tantrum, anak hiperaktif, itu menenangkan. Jadi Anda bisa oles gitu, bisa biasanya yang nadinya besar gitu ya di tangan sini ya, pojokan sini atau di belakang telinga itu kan yang nadinya besar. Nah, itu bisa seperti itu kemudian dihirup. Ya, jadi bisa masuknya dari sana. Juga bagus yang saya lihat untuk wajah. Jadi ada campurannya. Kita ada yang lalu pelatihan Rosovara itu kita punya carrier oil. Jadi biasanya Rosovara ini karena terlalu pekat kita tidak pakai sendirian. Ada carrier oilnya kira-kira 7 mili, kita kasih
Ada kananga ya, kananga itu juga bagus untuk wajah, kemudian cendana beberapa tetes, 5 tetes gitu. Nah itu buat flek-flek hitam, kerut-kerut di wajah, pokoknya menutrisi kulit itu bagus bagus sekali ya cendana ya. Jerawat-jerawat itu juga oke sekali. Gitu ya. Testimoninya cukup banyak, Anda bisa cari di grup testimoni kita tentang cendana. Mengapa harganya semahal ini ya karena pohonnya itu 100 tahun baru tumbuh sekali. Nah, lemongrass ini yang saya hidupkan di seminar Faras Malang ya. Itu wangi sekali, wanginya paling enak rasanya dari seluruh Rosevara, harganya cuma 50.000. Nah, ini untuk biasanya didifuserkan ya, diffuser. Jadi kalau 100 mili kita bisa pakai sekitar 5 tetes. Nah, itu fungsinya untuk batuk pilek ya. Jadi memang dia bisa melegakan nafas, kemudian membunuh bakteri, ya. Minyak serai itu banyak sekali fungsinya. Kemudian mengusir serangga. Nah, biasanya itu ya. Kemudian aromaterapi ini akan menenangkan pikiran dan membuat kita lebih rileks, dan ini sebagai pengobatan pada waktu kita tidak bisa oles-oles, jadi pengobatan itu bisa masuk dari hidung. Bukan hanya diminum ya, bukan hanya dari kulit, tapi ternyata bisa masuk dari hidung juga. Nah, ini yang Rosevara kananga. Kananga ini saya biasanya pakai buat wajah lagi ya. Kemudian yang kedua adalah dia juga memiliki sifat relaksasi. Pada waktu saya insomnia, pada waktu saya hamil itu saya insomnia beberapa kali, dan denyut jantung itu tidak teratur, tegang begitu ya. Anda bisa hirup kananga ini. Bisa dihirup, bisa dijadikan minyak kayak tadi Rosevara Carrier Oil Plus ini ya, kananga bisa juga didifuserkan, didifusikan. Jadi kananga ini bagus untuk menenangkan, untuk insomnia, kasus sulit tidur. Kemudian yang berikutnya adalah clove. Clove ini adalah cengkeh. Clove itu ada bunga cengkeh, ada gagang cengkeh. Yang mahal ini clove bud 110.000. Ini adalah bunga cengkeh. Bunganya lebih berkhasiat daripada gagangnya karena eugenolnya dia memang lebih tinggi. Nah, ini biasanya kita pakai untuk meredakan sakit gigi, atau untuk mencampur minyak faras itu kita tambahkan beberapa clove supaya lebih panas, lebih pedas, terutama untuk kasus-kasus saraf kejepit. Itu biasanya kita tambahkan clove. Jadi cengkeh ini terkenal sekali untuk sakit kepala, sakit gigi, pereda nyeri yang kuat sekali, kemudian untuk merendam gigi palsu, ya pokoknya untuk menghilangkan bakteri, dan memang sifatnya hangat sekali ya, panas. Ini tidak boleh langsung kena kulit karena sangat panas ya. Kemudian clove stem ini tadi saya bilang jadi kayak KW2-nya begitu. Ini sudah bagus kok. 50.000 aja sudah bagus. Jadi kalau Anda sakit gigi, clove stem ini sangat oke. Ya, kalau Anda merasakan minyak kurang panas untuk kasus terkilir, saraf kejepit, Anda bisa tambahkan faras itu plus clove stem beberapa tetes. Itu akan sangat hangat. Jauh lebih hangat. Kemudian ini ada cinnamon. Cinnamon ini lebih pedas lagi daripada clove. Tetapi kalau didifusikan ini sangat wangi. Jadi beberapa, kalau misalnya lemongrass kita pakai 5 tetes, cinnamon mungkin 3 tetes, itu aja sudah sangat wangi dan bagus. Nah, cinnamon ini biasanya juga campuran untuk faras itu untuk pengobatan seperti diabetes, itu ditambahkan cinnamon biasanya lebih bagus gitu ya. Cinnamon ini untuk berbagai penyakit, untuk kanker itu juga lebih bagus. Jadi kayak faras klasik itu cinnamonnya lebih banyak, diperbanyak begitu loh, supaya lebih berkhasiat. Jadi untuk campuran-campuran yang untuk penyakit berat bisa dipakai, tapi biasanya kita pakai difusi sih. Bisa pengobatan kan lewat hidung juga. Jadi ini ketika Anda difusikan ini aromanya itu masuk ke dalam tubuh. Nah, itu akan menolong juga banyak penyembuhan. Kemudian patchouli. Patchouli ini jadi kita punya produk patchouli ini daun nilam ya. Nah, ini biasanya kita jual untuk paling mudah untuk masalah rambut. Rambut rontok kita pakainya patchouli. Caranya gimana? Kita bisa pakai Rosevara, kemudian kita kasih patchouli, biasanya kita tambahin kananga. Kananga itu bagus untuk kulit wajah juga kulit rambut. Gitu. Kemudian peppermint. Jadi kalau gatel rambutnya itu biasanya kita kasih peppermint.
Nah, itu kita kemudian pakaikan semalam gitu ya, kemudian pagi dikeramaskan. Nah, itu untuk menumbuhkan rambut, untuk mencegah rambut rontok dan mengurangi uban begitu ya. Untuk masalah-masalah pokoknya menutrisi rambut, kita bisa pakai pacul. Misalnya rambut rontok gitu deh. Kemudian lavender, lavender ini jadi setiap bahan itu fungsinya bisa 10 sampai 20 macam ya. Saya cuma menunjukkan bagaimana cara kita menjualnya per produk. Biasanya kita menekankan di mana. Tetapi sebenarnya satu tanaman itu fungsinya sangat banyak. Jadi Anda bayangkan paras klasik itu 108 tanaman itu luar biasa karena per tanaman aja itu fungsinya banyak sekali. Kayak lavender ini fungsinya banyak sekali ya. Insomnia iya, wajah iya, nyamuk iya. Tetapi saya biasanya menekankan ini adalah ini bagus untuk kulit dan untuk bekas luka. Jadi kalau misalnya Anda ada luka bakar, kalau cepat dikasih lavender itu biasanya tanpa bekas, cepat sekali lavender. Nah, biasanya kalau misalnya kita ada kasus luka, misalnya VNO, kita tambahkan untuk lavender gitu. Nah, itu biasanya lebih cepat. Juga bisa dijadikan untuk spray. Jadi, misalnya 20 ml air, kemudian Anda berikan beberapa lavender gitu ya, beberapa tetes, 3 sampai 5 tetes, Anda kocok halus, kemudian Anda bisa spraykan di wajah. Nah, itu menjadi face mist ya. Jadi untuk menutrisi kulit. Nah, itu kan cara yang mudah sekali dan alami untuk menutrisi wajah. Gitu. Ada juga bisa buat pakai ini apa? Hand sanitizer bebas alkohol. Seperti sebenarnya Faras yang Malang yang barusan, saya bukan pakai lavender ya, saya pakai lemon. Nah, itu juga antibakterinya sangat kuat. Nah, itu Anda bisa jadi biasanya kalau misalnya Anda punya eksim atau punya luka di kulit, Anda pakai hand sanitizer beralkohol itu kan ya memang beralkohol itu tidak pernah bagus ya untuk kulit ya, tapi kan terpaksa. Nah, Anda bisa gantikan dengan Rosovara ini untuk hand sanitizer Anda sehari-hari, tapi harus cepat habisnya karena kita nggak ada pengawet kan. Gitu. Jadi bikin terus hand sanitizer untuk bebas alkohol itu enak sekali ya. Itu bisa jadi fungsinya banyak sekali lah lavender, tapi biasanya kita pakai untuk bekas luka, untuk wajah, untuk jerawat itu cepat sekali lavender. Banyak sekali testimoninya ya. Kemudian betel leaf itu kita biasanya pakai untuk kasus-kasus kewanitaan. Jadi kalau misalnya ada keputihan, ada apa namanya kista, ada miom, nah itu kita biasanya ada cebok. Terapi cebok itu bisa pakai Faras, bisa pakai betel leaf ini. Nah ini biasanya kita pakai untuk bikin organ kewanitaan itu menjadi lebih wangi. Seret dan rapat gitu ya. Dan memang hati-hati pakai ini jadi banyak kepinginnya ya. Ya Anda mengerti maksud saya bagaimana. Afrodisiaknya cukup tinggi gitu ya. Nah, ini untuk membantu meredakan gatal pada kulit dan juga bagus untuk terapi mata. Terapi mata kalau jadi misalnya Anda pakai VNO tambahkan aja betel leaf. Itu memang daun ini bagus untuk terapi mata ya, bukan dimasukin mata ya. Bukan dicuci matanya pakai betel leaf enggak ya, enggak boleh ya. Jadi terapi mata di sekitarnya mata. Jadi untuk keputihan sama mata, betel leaf ini oke. Nah ini lemon. Lemon ini baunya wangi ya, tetapi kalau didifusikan ini kelemahannya adalah wanginya cepat hilang, biasanya gitu. Dan satu lagi lemon ini kita tidak boleh pakai di bawah cahaya matahari. Jadi kalau Anda pengobatan jerawat pakai lemon, pakailah malam hari. Pagi itu Anda hapuskan. Itu semua jenis lemon, jeruk. Jadi Anda makan jeruk atau lemon gitu ya, kemudian Anda ada bekasnya di pinggir itu, kalau kena matahari ini bisa belang konteng ya. Jadi ada sifat apa itu namanya fototropis apa saya lupa istilahnya sampai. Jadi pokoknya bisa burn, terbakar gitu. Jadi lemon itu nggak boleh kena di bawah matahari langsung. Silakan diedukasi ya supaya teman-teman yang pakai lemon bisa mengerti. Jadi ini bisa dipakai untuk face mist, bisa dipakai untuk cuci buah ya. Jadi kalau misalnya Anda itu bingung kan buah sama sayur itu banyak kotoran, mau dicuci pakai sabun kah? Kan nggak mungkin. Dicuci pakai apa? Dicuci pakai air garam rasanya berubah. Nah, kalau Anda mau cuci buah sayur pakai lemon. Ini juga bisa dipakai untuk kumur ya. Kumur untuk membersihkan
kuman-kuman bakteri di mulut, ini juga oke sekali ya lemon. Kemudian peppermint ini Anda tahu itu buat melegakan nafas. Jadi kalau misalnya ada kasus apa namanya, kasus batuk pilek yang hidung buntu, ini peppermint aja. Kemudian menghilangkan gatal, ini peppermint. Jadi gatal di rambut, peppermint. Ya banyak pokoknya gatal-gatal itu biasanya peppermint ya. Kemudian pegel, kemudian apalagi keseleo tambahin peppermint. Itu biasanya oke sekali. Kemudian tetes masker juga enak juga peppermint ya. Ini ginger itu jahe ini ada hangat tapi hangatnya nggak kayak cengkeh ya. Jadi untuk pereda nyeri juga oke. Kemudian kasus-kasus keseleo terkilir kita biasanya pakai ginger. Kemudian ada nutmeg. Nutmeg ini adalah pala yang tadi saya bilang untuk pereda nyeri. Jadi kalau misalnya ada terkilir kemudian lutut yang sakit, itu minyak, kalau misalnya masih kurang mempan pakai minyak paras, Anda bisa tambahkan nutmeg beberapa tetes. Itu pereda nyeri yang baik, dan dia ini bikin kita tidurnya pules. Jadi bisa didifuserkan, bisa pada waktu balur tambahkan nutmeg. Kalau orang kasus insomnia ini cepat tidurnya. Pembuatan nutmeg ini orangnya harus berkala keluar dari ruangan lab dengan cepat. Kalau nggak gitu dia bisa ketiduran di dalam, gitu ya. Jadi dia kayak katanya narkotika tapi alami dan diizinkan gitu ya. Nah, pala ini adalah salah satu bahan yang dikejar-kejar para penjajah kita karena memang sangat berkhasiat terutama untuk demam. Demam ini kalau Anda tambahkan nutmeg, demamnya cepat turun. Kemudian ini ada eukaliptus. Eukaliptus itu berbeda dengan minyak kayu putih meskipun serumpun, wanginya mirip, tapi eukaliptus ini biasanya yang untuk mencegah COVID tadi, ya. Itu Anda bisa kalau anosmia untuk ya pokoknya virus-virus ya, pilek, batuk, COVID itu tambahkan eukaliptus. Buat kumur juga oke. Buat rambut juga oke ya eukaliptus. Fungsinya banyak sekali. Nanti Anda bisa baca fungsinya satu persatu di Telegram kita yang produk Faras. Nah, selesai ya untuk produk knowledge. Nah, sekarang saya akan ajarkan yaitu cara balurnya. Ada 3 titik wajib balur minyak Faras. Yang pertama adalah telapak kaki dan sela-sela jari kaki. Yang kedua adalah tulang belakang hingga tulang ekor. Yang ketiga adalah area tubuh yang dikeluhkan. Agen-agen wajib ikut seminar kesehatan Faras karena selalu akan dijelaskan oleh Pak Putu dengan sangat detail dan lengkap ya. Jadi cara balurnya sangat detail di sana. Nah, saya nggak mengajarkan apa yang sama dengan Pak Putu, saya mengajarkan yang berbeda. Jadi kita belajar konsep di Faras itu adalah transdermal. Transdermal itu bisa masuk di dalam kulit ketika pH-nya itu asam. Mengapa minyak Faras tidak bisa diminum? Karena pH-nya asam. Nah, dia bisa masuk dalam kulit kalau minyak itu pH-nya asam dan partikelnya kecil. Jadi tidak semua minyak itu sifatnya transdermal, ada syaratnya. Kemudian syaratnya lagi adalah itu bisa masuk sampai lapisan hipodermis. Jadi lapisan kulit itu macam-macam gitu. Jadi kita itu kalau minyaknya hanya dioles sangat sedikit itu nggak berhasil masuk. Karena itulah diajarkan ambil minyak agak banyak, digosokkan agak banyak. Diulangi 3-4 kali itu supaya bisa masuk untuk ke dalam pembuluh darah di bawah kulit. Kemudian kita minum air hangat untuk membuat membuat hangat, membuat beredar ke seluruh tubuh. Juga air hangat itu membantu suhu tubuh kita naik sedikit, begitu ya. Nah, kemudian mengapa kita balurkan di telapak kaki? Saya sakit lutut, kenapa saya harus balurkan di telapak kaki? Nah, telapak kaki itu kalau orang Cina itu biasanya ngerti, itu banyak sekali titik-titik akupunktur di sana ya. Nah, tubuh kita itu kadang-kadang kurang dirangsang, sehingga banyak penyakit yang timbul karena kaki kita ini jarang menempel kepada lantai, kepada tanah. Jadi sebenarnya di Faras itu kita banyak belajar tentang jalur energi. Energi itu banyak juga dari bumi. Kalau kaki kita menyentuh lantai itu sebenarnya ada energinya.
Tapi karena kita jarang menyentuh lantai, kita banyak pakai sandal, sepatu, dan jarang jalan kaki, maka kita perlu merangsang daerah-daerah ini. Penyumbatan-penyumbatan terjadi, penyakit-penyakit banyak terjadi karena peredaran darah yang tidak lancar. Sedangkan telapak kaki itu paling jauh dengan jantung. Karena itu kita perlu balurkan. Anda bisa lihat mungkin, oh daerah sini adalah daerah usus, ini daerah sini adalah daerah mungkin ginjal, pankreas, dan sebagainya, paru-paru. Anda tidak usah hafalkan itu, balurkan aja seluruh telapak kaki, tidak dipijat. Dibalurkan itu adalah proses memasukkan minyak ke dalam kulit. Dimasukkan. Kemudian di sela jari kaki. Di sela jari kaki ini juga penting. Kemudian di punggung kaki. Ini banyak sekali. Ya, titiknya Anda bisa belajar juga di internet, di YouTube. Misalnya anak Anda batuk pilek nggak sembuh-sembuh, Anda balurkan di titik-titik di mana itu ada. Sebenarnya ada semua. Jadi balurin aja. Anda nggak usah hafalin udah. Telapak kaki, sela jari kaki sama punggung kaki. Ya, itu sangat sudah sangat manjur. Kemudian balurkan di tulang belakang. Kalau Anda mempelajari tulang belakang kita itu ya, itu banyak sekali ya. Ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Anda usah dihafalin juga. Anda balurkan terutama dari tulang leher, ini batang otak gini ya, sampai ke tulang ekor. Balurkan aja dari atas sampai bawah sini. Balurkan aja terus. Gitu ya. Ke atas apa ke bawah? Atas bawah. Pokoknya prosesnya memasukkan minyak ke dalam kulit. Gitu ya, ke kiri ke kanan sini juga boleh. Tapi kalau Anda agak gosok, agak tekan di tulang belakang, itu enak sekali. Nah, kita ini tubuh kita seperti kabel, jalur energi itu dari tulang leher sampai tulang ekor itu banyak sekali titik-titiknya. Kalau ada sumbatan di sana, nah itu timbulnya penyakit. Maka kita gosok terus itu sampai sumbatannya lepas. Kapan lepasnya nggak tahu gitu ya. Jadi makanya kita perlu terapi terus secara teratur untuk membantu itu bisa sumbatan-sumbatan lepas. Memang ini terapi biasanya dilakukan di dalam keluarga ya, karena kita harus ditolong orang untuk pembaluran ini. Nah, kadang-kadang nggak bisa, Bu, nggak ada yang balurin. Nah, kita bisa kadang-kadang balur depan ya. Tetapi untuk kasus-kasus seperti saraf kejepit itu nggak bisa digantikan, karena yang bermasalah adalah di tulang belakangnya. Itu harus tetap butuh bantuan. Tidak boleh ditekan kuat-kuat ya untuk kasus saraf kejepit, balurkan aja, pokoknya proses memasukkan minyak ke dalam kulit. Kenapa minyaknya diharapkan bisa hangat gitu ya? Karena ini minyak harus masuk ke dalam kulit. Gimana caranya suhu tubuh kita agak hangat atau minyaknya yang dihangatkan? Itu akan membuat efektivitas lebih baik. Kalau misalnya ruangan ber-AC, bisa kecilkan dulu AC-nya, minyaknya dihangatkan, atau kita pakai minyak hangat untuk memulainya. Jadi misalnya kita buka dulu pakai paras hot, baru dimasukkan minyak paras klasiknya. Itu bisa, atau dicampurin langsung. Itu untuk membuka pori-porinya. Jadi kalau di dalam demo-demo, biasanya kita campurin paras klasik dengan paras hot. Tujuannya adalah enggak perlu dihangatkan, tapi efeknya langsung terasa. Anda juga bisa lakukan terapi itu di rumah, paras klasik campur paras hot, terutama untuk penderita-penderita yang terkilir, yang saraf kejepit. Nah, itu butuh sekali untuk yang lebih hangat. Itu ya. Nah, ini tadi saya jelaskan tentang cakra ya. Cakra itu dari mahkota itu dari ubun-ubun gitu ya. Terus ada dahi, ada tenggorokan, ada hati, ada pusat, cakra seks, dan cakra dasar. Ya, jadi ketika Anda nanti intinya gini, kita itu pelajari penyakitnya itu sakitnya di mana. Jadi yang tadi itu telapak kaki dan tulang punggung itu kita balurkan 3 kali sehari, 2 sampai 3 kali sehari. Kalau 1 kali biasanya nggak mempan ya, nggak sembuh-sembuh. Kita balurkan habis mandi pagi, habis mandi sore, sama sebelum tidur. Kalau misalnya hanya bisa singkat-singkat mandi pagi, mandi sore, setelah mandi pagi, mandi sore nggak apa-apa, malamnya yang lama. Malamnya pakai waktu 15 menit untuk membalurkan secara keseluruhan. Nah, jadi ada balur di tulang belakang sama telapak kaki itu jangan di-skip ya, itu harus diajarkan. Kemudian balurkan pada area keluhan. Jadi kalau misalnya lututnya sakit, ya lututnya ini sejam sekali. Kalau misalnya perutnya sakit, ya sejam sekali di perut. Nah, ini kalau misalnya kita ngerti konsepnya itu, penyakit apapun kita bisa terapi dengan, ya cuman itu diulang-ulang ya Bapak Ibu, sederhana sekali. Jadi misalnya sakit mah, ya di ulu hatinya itu ya. Kemudian kista kan di perut, ya udah perut sama pinggang gitu ya. Sama aja diabetes di perut sama pinggang. Asam urat di bagian yang sakit. Ya, jadi sebenarnya begitu kita mengerti konsep ini,
sudah semuanya sudah tidak ada masalah ya, sudah mengerti bahwa balurnya cuma 3 itu, tulang belakang, telapak kaki, sama yang terdekat dengan keluhan. Karena itu ini mudah diduplikasi, nggak usah rumit, titik-titiknya diajarkan secara detail, nggak harus gitu ya. Nah, kalau misalnya orangnya tidak bisa dibalur tulang belakang, seperti yang lalu itu saya punya pasien GBS ya, autoimun, karena dia itu penuh selang, nafas saja nggak bisa, jadi semuanya selang di badannya, dia tidak memungkinkan dibalur punggungnya, maka balurkan balur depan. Ajarkan balur depan dari ubun-ubun, dahi, kemudian tenggorokan, dada, ke perut. Udah, kemudian telapak kaki. Cakra dasar. Beres ya. Jadi itu bisa digantikan seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda masih bisa jangkau sehari-hari, Anda jangkau ini loh, terutama ini loh, pundak, punggung, leher. Ini yang biasanya kaku, banyak sumbatan tuh di sini karena kita kurang gerak atau kiri oleh kanan. Sama pinggang, Anda kan bisa jangkau pinggang. Jadi kalau yang tengah itu pun nggak bisa dijangkau, Anda tetap bisa menterapi diri Anda sendiri dengan ini, dengan apa? Punggung, leher, sama pinggang. Itu Anda pasti bisa jangkau tangannya. Gitu ya. Jadi Anda bisa mengajarkan ini kalau misalnya orangnya tidak ada yang membantu membalur. Nah, ini cakra, ini saya tidak ajarkan tentang warna, tapi kira-kira area tubuh yang diperintah. Area tubuh yang diperintah. Jadi seperti ini ya, cakra mahkota. Saya mulai dari bawah ya, cakra mahkota. Cakra mahkota ini otak atas dan mata sebelah kanan. Jadi kalau misalnya Anda ada masalah di mata sebelah kanan, minusnya besar sekali, Anda sering-sering balur di ubun-ubun, di cakra mahkota. Kemudian cakra mata ketiga ini adalah dahi sini ya. Itu otak bawah, mata sebelah kiri, telinga, hidung, telinga, dan sistem saraf secara keseluruhan. Jadi saraf itu sini. Tapi ini juga ya, ubun-ubun ini juga pusat saraf. Kemudian cakra tenggorokan, jadi semua kasus tiroid, paru-paru, itu mesti nafas, suara, ternyata juga saluran pencernaan itu tenggorokan. Nah, kemudian hati, perut ya, perut ini bagian atas begini, di dada ya, itu jantung, sorry, ini di dada dulu ya, jantung, darah, sistem sirkulasi, saraf vagus, kemudian pusar, berarti di daerah perut, jadi semua diarahkan ke pusar begitu, itu untuk masalah di perut, hati, lever, sistem saraf, dan kantong empedu. Kemudian cakra seks itu di sistem reproduksi, berarti di perut bagian bawah sama selangkangan ya. Itu sistem reproduksi. Cakra dasar itu sebenarnya bawah ya di ini ya. Di tulang ekor. Di tulang ekor itu ginjal dan tulang belakang. Baru yang terakhir di telapak kaki ya. Nah, itu kalau misalnya kita mengerti, maka konsep begini ini mudah sekali ya. Terapi TBC di mana? Ya sudah, pasti tulang punggung, telapak kaki, plus apa dada. Sudah, dada, punggung. Balurkan sejam 2 jam sekali. Nah, untuk rosevaranya gimana? Kita bisa pakai jenis ini, biasanya peppermint yang saya sarankan, tapi dia ada menyarankan beberapa macam ya, seperti nutmeg, eucalyptus, dan cinnamon. Kurang umum ya, tapi biasanya kita batuk pakainya peppermint. Kalau diffusernya kita biasanya pakai lemongrass gitu ya. Nah, jadi batuk ya, ada satu saran, jangan minum air dingin. Hangat terus saja. Itu untuk pengencer dahak ekspektoran alami. Pakailah untuk air hangat terus-menerus ya. Jadi banyak di dada, jangan leher terus ya. Dada, pusatnya kan di paru-paru. Batuk itu adalah usaha mengeluarkan sesuatu ini dahak. Jadi penyakitnya bukan batuk, masalahnya di infeksi paru-paru biasanya. Jadi banyak balur di dada. Batuknya memang di sini, yang gatal di sini, tapi pusatnya di dada. Jadi banyak balur di dada dan leher ya, gitu ya. Kemudian COVID juga. COVID ini yang saran saya memang Faras Klasik plus Faras Hot. Kemudian VR79 ini untuk mengurangi sesak nafas. Kemudian eukaliptus itu bisa didifusikan, atau Anda kalau misalnya ada air hangat, kemudian Anda kasih eukaliptus. Kemudian peppermint. Peppermint itu Anda bisa tetes masker atau juga bisa dipakai untuk kumur untuk membersihkan di area tenggorokan ya. Kalau misalnya suruh pilih 2, saya pilih Faras Klasik sama VR.
Kalau orangnya lebih nggak mampu lagi, pakainya Faras Hot sama VR. Udah. Kalau pilih satu, saya pilih VR untuk COVID ya. Jadi banyak sekali Faras banyak diburu pasien COVID-19. Jadi di masa-masa COVID gini seharusnya omset Anda naik ya. Karena sangat dibutuhkan. Saya membantu banyak sekali dokter yang sampai sesak nafas kan COVID itu yang lalu ya Delta itu kebantunya sama ini. Saya soalnya pada waktu COVID itu kerasa sekali VR itu sangat enak sekali ya. Saya balurkan di sini itu, waduh enak sekali karena kan kayak dahaknya itu banyak dan lendirnya nggak enak sekali ya. Jadi memang batuknya itu kalau orang nggak ada VR gini bisa terus-menerus nggak berhenti-berhenti ya batuk itu ya. Kuatel karena dia mau mengeluarkan dahak yang sangat lengket itu. Katanya Bu Rosi lengketnya kayak lem Alteco ya. Jadi lem yang sangat kering dan itu. Nah, itu makanya kita harus minum air hangat terus untuk ekspektoran dan baluri VR ini untuk mencegah replika yang terlalu banyak dan bikin seger, nggak sesak nafas. Hirup-hirup terus dari hidung sama dari mulut. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terapi hipertensi. Nah, hipertensi ini agak sulit sedikit ya, karena tensi tinggi, biasanya karena stres dan penyumbatan. Nah, kita banyak balur di leher sampai upun-upun. Dari mana file ini? Anda masuk di Telegram kita di file penting Faras. Ini semua fotonya ada di situ ya. Jadi kalau Anda masuk di Telegram, Telegramnya kita itu sangat lengkap. Ada file produk, ada file testimoni, ada file penting Faras. Itu isinya spanduk, cara balur, segala macam ada di sana ya. Banyak sekali filenya di Telegram, jadi Anda install Telegram. Enaknya Telegram itu kita bisa ribuan member, dan foto video itu kita nggak usah save di HP, siapapun masuk kapanpun, itu chatnya kebaca semua. Kalau di WA kan Anda baru masuk, baru kebaca chat yang paling akhir. Kalau di Telegram itu yang atas Anda bisa baca semua. Gitu ya. Jadi setiap member baru, tolong diarahkan ke Telegram. Jangan semua Anda kopaskan ke WA. Nanti dia nggak install Telegram, nggak maju-maju malahan. Jadi Anda pastikan dia malah punya Telegram karena semua file kita di sana. Ratusan ya, ratusan testimoni, kemudian cara terapi. Cara terapi itu yang teks kita ada di bagian role play. Itu saya pernah melatih agen dari awal, cara jawab, cara berkenalan, cara menghandle objection, kenapa kok mahal, kapan sembuhnya, itu semua di grup role play ya, tanya jawab. Kemudian kalau misalnya Anda masih ada kesulitan-kesulitan, setiap konsultasi masuknya di grup konsultasi. Kenapa saya sarankan di grup konsultasi bukan Japri? Karena saya mau grup konsultasi itu dibaca oleh semua agen, sehingga tidak pertanyaan yang sama diulang-ulang, tetapi semua agen juga menikmati jawabannya. Gitu ya. Jadi saya selalu arahkan ke grup konsultasi saja. Kenapa? Ketika Anda bertanya itu, saya bisa jawab sekalian untuk seisi grup yang isinya ratusan orang. Dan itu pun masih bisa dibaca setiap member yang baru masuk. Gitu ya. Cara search-nya, cara mencari topiknya itu gampang sekali. Anda cari COVID, gitu ya, ketemu semua topiknya COVID. Anda cari testimoni COVID, masuk testimoni produk, cari COVID, ketemu semua. Cara konsultasi cara mengatasinya apa gitu, kita ada di salah satu channel seminar kesehatan, itu isinya lengkap sekali. Anda misalnya buka asam urat sampai pantangan makannya apa, semua ada di sana gitu ya. Jadi grup kita Telegram itu lengkap sekali. Saya buat sudah susah payah, Anda tinggal menikmati, pakai aja, belajar caranya masuk Telegram. Itu aja yang penting dipelajari ya. Jadi begitu bisa masuk Telegram, Anda bisa melakukan apapun, Anda bisa menjawab pertanyaan apapun setelah Anda sudah masuk di Telegram itu ya. Nah, untuk menetralkan tekanan darah, biasanya kita juga bisa bantu dengan cendana ya. Cendana ini memang bersifat untuk menetralkan tekanan darah baik tinggi maupun rendah. Nah, kemudian terapi sembelit sama aja ya, sama aja. Itu memang balur Faras sama makan manisan amla gitu ya, untuk memperlancar BAB dan memperbaiki pencernaan. Jadi awal tubuh sehat itu dari usus yang bersih. Oke. Terapi ambeien agak berbeda sedikit. Kita pakai, selain pakai balur di perut, itu kita juga biasanya pakai kapas. Jadi ambeien itu kan ada beberapa grade-nya ya, ada beberapa levelnya, apa itu namanya, stadium gitu ya, 1, 2, 3, 4. Nah itu kalau misalnya sudah parah itu kan sampai keluar. Nah kita itu perlu pakai kapas. Kenapa? Kalau kita balur terus-menerus,
kan ya enggak enak ya. Maksudnya apalagi orang kerja balur terus di bagian dubur kan enggak enak. Jadi lebih baik kita pakai kapas, kasih ini, bukan kapas ya, kapas itu ada seratnya, tisu biasanya ya. Kita kasih paras, ya saran saya BNO kalau kuat plastik enggak apa-apa plastik, kemudian tancapkan di dubur. Nah, setiap Anda buang air diganti, begitu. Nah, itu cepat sekali, ambien. Kemudian Anda atasi juga BAB kerasnya dengan anisan amla. Itu untuk detox, ya. Detox supaya ususnya ini bersih. Nanti setelah itu Anda banyak makan serat dan minum air putih. Kemudian ini terapi saraf kejepit tanpa operasi, ya. Jadi memang sebenarnya ini ada posisi yang dianjurkan ya. Posisinya itu kayak bentuknya kayak L begitu, melengkung begini, kemudian dibalurkan. Tapi kalau misalnya lurus ya enggak apa-apa. Itu biasanya masalahnya gini loh, saraf kejepit ini ya, Anda perhatikan seperti ini ya. Ini ada kayak tulang, terus ada yang namanya kayak bantalan, diskus namanya. Jadi tulang, diskus, tulang, diskus, tulang, diskus. Bentuknya begitu. Nah, tulang-tulang ini ya, kalau terlalu banyak penekanan, jadi misalnya Anda duduk terlalu lama, mengangkat beban terlalu berat, maka diskus ini tiba-tiba keluar gitu loh. Nah, diskus ini keluar, kemudian menekan saraf di sini. Gitu. Nah, menekan saraf di sini, makanya sakit. Gitu. Nah, biasanya orang itu saraf kejepit harus potong diskusnya ini, bantalannya. Operasi. Tapi kalau Anda tidak memperbaiki gaya hidup Anda terus jarang olahraga, jarang peregangan, ya relaksasi, ini jarang Anda lakukan, bisa berulang ya saraf kejepit ini. Nah, ketika Anda rilekskan, renggangkan gini, kemudian diterapi paras, ini kadang-kadang diskusnya bisa balik masuk gitu loh, sehingga Anda tidak perlu operasi. Karena itu posisinya agak begini gitu lebih menolong, bentuknya kayak L gitu. Supaya ada peregangan, jadi minyaknya lebih mudah masuk. Saya sarankan saraf kejepit itu minyak parasnya dihangatkan. Atau Anda pakai paras hot, dimulai paras hot sama pakai klasik. Gitu ya. Kemudian terapi rematik dengan minyak hangat, yaitu dengan minyak paras sama hangatkan minyak paras atau campur dengan paras kertot, dibalurkan di bagian sendi yang terasa nyeri ya. Jadi tadi saya sarankan boleh VR, boleh paras hot. Ya. VR itu pereda nyerinya sangat kuat, ada pala, ada nutmeg ya, ada cengkeh, itu enak sekali kalau untuk penyakit saraf kejepit dan rematik. Itu sangat membantu ya. Kemudian ada mah kronis. Mah kronis ini di ulu hati ya. Sering itu di ulu hati. Kemudian Anda bisa juga kalau misalnya karena sakitnya di pikiran, Anda bisa menenangkan dengan lavender gitu ya. Itu bisa membantu. Nah, kemudian berikan tips untuk para penderita penyakit mah, itu meskipun sering dibahas ya di Sinar Kesehatan, tapi kalau Anda agen baru, Anda tidak mengerti yang begini. Jadi makan itu dalam porsi kecil tapi lebih sering, karena istilahnya kayak gilingannya perutnya gitu ya. Jangan sampai kosong sama sekali sehingga akhirnya dia melukai dinding lambung gitu ceritanya. Kemudian jangan langsung berbaring setelah makan. Itu katupnya bisa rusak, bisa balik begitu dulu ya makanan. Jadi lebih baik Anda jalan dulu beberapa waktu, jangan langsung berbaring setelah makan. Kemudian pada waktu masih sakit mah, hindari makanan yang susah dicerna. Makanan yang susah dicerna itu yang banyak mengandung gula tinggi, kemudian makanan asam, makanan berlemak, dan makanan pedas. Jadi gorengan-gorengan dikurangi sekali. Kemudian hindari minum alkohol dan kopi, berhenti merokok, tidur dengan bantal yang agak tinggi untuk mencegah naiknya asam lambung ketika sedang berbaring. Dianjurkan biasanya itu makan 2 jam, sudah 2 jam sebelum tidur itu sudah berhenti makan ya. Jadi jangan ketika Anda selesai makan terus Anda tidur. Itu kebiasaan yang sangat tidak baik dan memicu sekali untuk asam lambung. Dan satu lagi memang nggak boleh stres ya. Nah, yang nggak boleh stresnya agak susah, jadi Anda harus mengendalikan pikiran. Bisa dipakai dengan Rosovara untuk menenangkan pikiran ya. Jadi supaya tenang. Asam lambungnya agak susah karena sangat tergantung orangnya. Kalau misalnya mudah cemas ya, itu asam lambungnya tinggi terus gitu. Itu karena itu agak sulit ya. Karena sangat tergantung bagaimana orangnya mengendalikan pikiran. Nah, ini terapi sinusitis. Kalau sinusitis ini
mirip ya, mirip sekali dengan batuk pilek. Jadi sama aja varas klasik di tulang punggung, kemudian di telapak tangan, telapak kaki, setelah jari kaki. Kemudian ini yang berbeda adalah di hidung. Jadi lubang sinus ya, daerah sinus ya, hidung dan area bawah mata. Nah ini kalau misalnya terapi seperti yang barusan mungkin Anda dengar di seminar Varas Malang ya, kira-kira 2 minggu dia akan keluar sendiri. Jadi kalau misalnya tidak keluar itu Anda butuh disedot ya, disedot itu sakit sekali. Atau diuap supaya cair gitu. Tapi kalau Anda terapi dengan Varas itu bisa keluar lendirnya. Ya katanya mamanya Dev itu kayak agar-agar lendir berwarna hijau dan baunya sangat busuk. Yaitu bersyukur keluar tanpa operasi, tanpa disedot-sedot ya. Jadi itu bisa diterapi dengan Varas. Sinusitis adalah penyakit yang cukup sulit karena kayak cantol gitu ya, mengendap di sini. Jadi orang pilek terlalu sering itu kayak masuk di lubang sinus dan sulit keluar. Makanya orangnya sampai pusing, sampai gangguan telinga dan sebagainya. Ya. Kemudian tambahannya, kalau saran saya Rosovara Peppermint Essential Oil ya. Jadi benar-benar untuk melegakan nafas Anda bisa pakai peppermint. Berikutnya terapi mata minus. Jadi mata minus ini, mata minus, mata plus dan sebagainya itu karena otot-otot matanya itu semuanya sangat kaku begitu. Jadi kalau misalnya Anda sering balurin di daerah sini ya, Anda sering lakukan begini, ini akan menolong kedor lagi gitu loh ototnya ya. Dan Anda bisa bantu dengan Varas apapun bisa. Tapi saran saya kalau kompres mata, kita ada terapi kompres mata itu pakailah VNO. Klasik terlalu pedas untuk kompres mata. Jadi caranya air hangat Anda teteskan 3 tetes VNO, kemudian pakai kapas, kemudian ditaruh mata, jangan melek, kira-kira 15 menit atau Anda pakai tidur. Itu pakainya malam hari, kalau siang-siang Anda pakai ini aja. Pakai apa? Anda pijat begini, Anda pijat-pijat begini. Kalau misalnya Anda kerja, Anda bisa beli botol roll on, kemudian Anda pakaiin roll on. Sesering mungkin. Lakukan terapi ini mungkin ya 10 sampai 15 kali, kemudian malamnya kompres mata. Banyak yang mata minusnya berkurang ya. Saya sendiri kurang telaten masalahnya untuk melakukan ini. Saya berkali-kali mau buktikan tahan paling banter 2 hari. Sebenarnya kalau terapi sebulan itu banyak yang sudah berkurang yang minusnya. Anda silakan coba ya. Kemudian terapi sariawan. Nah, sariawan ini Anda bisa pakai cotton bud, pakai Varas, tutulkan pada luka sariawan. Varas jenis apapun. VNO bisa, Avara bisa, klasik bisa, care bisa. Cengkeh bisa, VR bisa, ya. Ulangi setiap 15 menit tanpa takut rasa perih. Jadi Anda bisa tutulkan pakai cotton bud, pastinya perih ya. Kemudian Anda bisa juga kumurkan. Kalau misalnya anak kecil, Anda bisa balur dari luar. Karena kan transdermal, masuk dari luar juga bisa. Ya. Kemudian demam. Demam ini Anda balurkan agak lama, terutama di pusat sakit. Jadi demam itu penyebabnya apa? Kalau radang tenggorokan berarti banyak balur di leher, ya. Di leher, batuk ya di dada. Kalau sakit perut, infeksi usus ya di perut. Kalau enggak tahu ya balurin semua begitu. Jadi dicari penyebab demamnya begitu. Mengapa paracetamol itu tidak terlalu dianjurkan? Karena sebenarnya suhu tubuh naik itu imunitas Anda naik 6 kali lipat gitu. Tapi kalau misalnya itu sangat mengganggu sampai Anda sangat pusing, enggak bisa bangun, enggak bisa kerja, enggak bisa makan, Anda silakan minum paracetamol gitu ya. Tetapi sebenarnya suhu badan Anda yang tinggi itu membantu untuk mengenyahkan bakteri di dalam tubuh Anda. Nah, Anda balurkan Varas itu semuanya udah dari ini ya, dari badan itu ya, tulang belakang, telapak kaki ya. Kalau demam itu biasanya tubuhnya ada yang nggak seimbang, badannya panas, kakinya dingin ya. Jadi kaki itu kalau dingin Anda gosoki sampai hangat, tapi badan yang panas Anda gosoki sampai agak turun demamnya. Itu kemudian dada, leher gitu ya, kemudian upun-upun ya, kita nggak tahu di mana, udah balurin aja semuanya begitu. Terus minum air hangat supaya keluar ya keringat, air seni gitu ya, itu bisa cepat demamnya turun ya. Anak-anak Anda balurin 45 menit biasanya demamnya turun, nggak balik lagi.
Kalau anaknya nggak tahan, cuma bisa balurnya kena 5 menit, 10 menit, Anda baluri sejam sekali. Seharian begadang, besoknya sembuh anaknya biasanya. Ya, ulangi setiap sejam 2 jam sekali kalau terapi demam. Kemudian terapi lipoma atau benjolan, seperti tadi saya bilang, itu adalah karena ada radikal bebas di dalam tubuh yang sangat banyak. Jadi Anda perlu untuk minum antioksidan yang tinggi. Salah satunya adalah Sunplus. Sunplus ini ada 4 antioksidan di dalamnya, yaitu ada amla, ada meniran, kulit manggis, dan daun murbe. XA itu santun, kemudian amla, meniran, dan murbe. Nah, itu Anda bisa bantu terapi 3x1, 3x2. Nah, juga bisa juga balur minyak paras. Ya, sesering mungkin di benjolannya. Kalau benjolannya itu apa kayak lipoma gini ya, yang lunak, mudah bergeser gitu, cepat sekali sembuhnya. Yang agak sulit itu yang keras dan membesar dengan cepat. Itu biasanya jenis kanker. Kalau tumornya jinak itu bisa dibantu dengan varis, Anda tidak perlu operasi, ya, memungkinkan sekali. Ini juga bisa dianjurkan kompres benjolan dengan air hangat. Anda bisa pakai beberapa metode kompres ini untuk varises, untuk kaki yang sakit itu Anda bisa pakai kompres ini. Jadi waslap gitu ya, air hangat dikasih iparas, kemudian Anda pakai waslap dicelupin air hangat bervaras itu, kemudian taruh di bagian yang sakit di lutut di mana itu, di benjolan. Itu biasanya lebih cepat ya. Kemudian asam urat sama aja di bagian yang sakit akibat asam urat, Anda pelajari pantangan makan asam urat, kurangi purin. Purin itu daging merah ya, kemudian jeroan, gorengan itu dikurangi semua. Jadi setiap hari itu saya selalu infokan info-info kesehatan itu Anda perhatikan, bacai juga ya, jangan di skip. Kalau nggak gitu Anda nggak bisa membantu dengan maksimal, cuman ngomongnya varas doang gitu ya. Tapi sebenarnya gaya hidup makanan harus dirubah. Kita mau detox ya. Ini kan detox, Sunplus ini detox supaya asam uratnya keluar semua. Tapi kalau dimasuki terus racunnya ya nggak bersih-bersih ya. Jadi jangan mengandalkan obat. Kita mau hidup tanpa minum obat itu holistik. Varas iya, Sunplus iya, jaga makan iya. Pada waktu asam urat ini detoksnya sangat kuat sekali ya, karena bentuknya lancip-lancip seperti jarum. Ketika diangkat pertama kali itu Anda akan sangat kesakitan, nyeri sekali. Anda boleh minum pereda nyeri, boleh minum air hangat yang banyak sekali. Detoks yang Sunplusnya Anda tingkatkan jadi 3x2. Silakan. Jadi pokoknya sampai minum air putih yang banyak, jadi cepat selesai asam urat itu ya. Kalau sangat sakit, ya Anda bisa kurangi dulu mungkin Sunplusnya, kurangi sedikit gitu ya, atau minum pereda nyeri begitu supaya cepat selesai ya asam uratnya. Setelah itu asam urat itu akan meninggalkan seperti lubang ya, kan habis ada ininya nih, duri-durinya ya. Jadi Anda harus terapi terus supaya bisa nutup begitu kan. Jadi teruskan dulu sampai regenerasi sel terjadi sampai nutup semua supaya tidak kambuh-kambuhan ya. Admin saya Wulan itu dulu asam uratnya parah, makan kacang panjang aja langsung nggak karu-karuan ya ininya kalau purin itu, kalau sudah asam urat itu purin itu termasuk sayur hijau itu cukup ini ya, cukup cepat sekali menaikkan asam urat. Jadi dia makan sedikit kacang gitu sudah nyeret kalau ke kantor gitu. Dia bisa sembuh kok pakai ini ya, pakai varas ya. Nah, ini sekarang kita punya double. Bisa Sunplus dan varas. Itu mestinya lebih cepat, jauh lebih cepat daripada cuma sendirian. Nah, kalau memar ini ada perlakuan lain, tapi kompres ya, air hangat sama varas. Itu akan lebih cepat. Kalau kompres. Kalau dibaluri mungkin agak pelan, kalau mau cepat pakai metode kompres. Kalau terapi stroke itu agak banyak ya. Stroke itu kan penyumbatan pembuluh darah ke otak. Kalau penyumbatan pembuluh darah ke jantung, sakit jantung. Kalau penyumbatan pembuluh darah ke otak, stroke. Ya. Nah, stroke ini pusatnya di ubun-ubun karena di otak kan yang kena ya. Jadi banyak balur di bagian otak sini. Kemudian di peredaran darah ini di jantung. Kemudian kesemutan yang sulit digerakkan ini terapinya cukup panjang ya. Terapinya ini cukup panjang. Kemudian disarankan ada terapi jemur. Jadi setelah divarasin, kemudian ada jemur pagi sekitar 1 jam. Jadi kalau memungkinkan dibawa keluar itu bisa dijemur setiap pagi sama 1 jam, terus kemudian minum Sunplus 3x1 sampai naikkan 3x2.
terapi vertigo, itu adalah masalah pusat keseimbangan. Jadi ya yang sakit biasanya dahi sampai pelipis itu untuk meredakan nyeri, tetapi masalahnya di belakang telinga sini. Jadi apa di dalam telinga ya keseimbangan. Jadi telinga itu dibaluri, kemudian tulang leher ya yang sakit ini sampai bahu. Itu terapi vertigo ya. Anda bisa tambahkan VR. VR itu pereda nyerinya sangat kuat. Anda untuk terapi vertigo bisa tambahkan VR. Nah, digigit serangga ini gampang sekali. Area yang digigit serangga ini tidak perlu balut tulang belakang dan telapak kaki. Ngerti ya? Karena apa? Ini lokal. Digigit serangga itu lokal. Jadi ada nggak penyakit-penyakit yang kita tidak perlu untuk balur dari tulang belakang dan telapak kaki? Ada ya, contohnya ini. Gitu ya. Kalau misalnya luka jatuh, ngapain tulang belakang sama telapak kaki? Nggak perlu. Ya di daerah yang sakit aja. Tetapi kalau misalnya berhubungan dengan penyumbatan pembuluh darah, Anda tidak boleh skip tulang belakang sama telapak kaki. Penyumbatannya nggak beres-beres, detoksnya nggak beres-beres, gitu ya. Nah, ini apa namanya juga ramai sekali kalau ada yang mau tanya tentang apa meningkatkan libido, kemudian untuk Master P yang loyo, impotensi, kemudian supaya meningkatkan daya tahan lama, meningkatkan gairah seksual. Nah, itu banyak sekali juga konsultasi kita melakukan profesional sebagai agen profesional karena itu juga sebuah kebutuhan. Selain paras, kita juga bisa menambahkan untuk seperti kananga atau cendana itu untuk meningkatkan libido ya. Kemudian minum samples. Samples ini terbukti sekali banyak yang merasakan, saya juga merasakan itu libido lebih tinggi dan lebih kuat begitu ya. Untuk yang laki lebih kuat, yang perempuan juga lebih kuat. Harus saling ngimbangi dong. Masa yang satu minta lama, yang satu minta sebentar ya. Kemudian demensia atau pikun berarti apa namanya banyak balur di otak. Kemudian juga dibantu oleh beberapa rosopara seperti ini ya. Yang saya anjurkan biasanya lavender atau kananga. Kemudian samples ya, samples itu tetap minum. Kemudian cemas berlebihan. Jadi ada orang-orang cemas berlebihan ini bukan karena masalah, tetapi karena hormonalnya memang nggak bagus. Kalau hormonalnya nggak bagus, Anda bisa bantu juga dengan lavender atau kananga atau nutmeg. Itu sangat meredakan untuk cemas berlebihan atau anxiety. Ya. Insomnia sama, ya insomnia ini lavender atau nutmeg ya. Jadi faras, terus hirup aja. Kalau misalnya faras aja, kalau mau ditambah dengan rosovara, ini akan sangat menolong untuk insomnia. Terapi miom dengan minyak faras, tadi saya sudah ini ya, miom kista, apa aja ya masalahnya, nyeri haid, keputihan. Nah, jadi balur banyak di ini ya, di perut, selangkangan ya, selangkangan itu daerah paha bagian dalam ya. Kemudian Anda bisa cebok dengan faras atau dengan betel leaf. Caranya Anda ambil kira-kira seperempat gayung air hangat, tambahkan beberapa betel leaf, kemudian Anda pakai cebok. Faras juga bisa. Kalau faras mungkin bisa pakai beberapa tetes aja gitu ya. Kalau misalnya Anda mau ya untuk mencegah keputihan dan masalah-masalah di organ kewanitaan ya, Anda ambil misalnya satu botol, saya biasanya nyiapin bekasnya botol amla yang saya sudah cuci bersih, saya kasih air, kemudian saya tambahkan beberapa tetes betel leaf. Saya suka betel leaf daripada minyak faras karena minyak faras itu kewanitaannya jadi licin begitu ya. Kalau betel leaf jadi keset, jadi wangi gitu ya. Kemudian terapi leher tegang dengan minyak faras, Anda bisa balurkan ini ya. Biasanya sampai ini tambahannya ada VR atau hot. Jadi kalau ada yang salah tidur, jangan dipijat. Usahakan hangat terus. Makanya orang kadang bantal suruh jebur, terus tidur gitu ya. Tidak bangun-bangun lah ya. Lebih baik Anda pakai VR gitu ya untuk menghangatkan, terus minum air hangat. Juga bisa nutmeg ya, bisa nutmeg untuk leher tegang. Nah itu terapinya dari batang otak ini sampai agak bawah ya. Nah itu dilurusin. Jadi kalau ada yang salah tidur, leher tegang, bantunya ini. Jangan dipijit-pijit terlalu keras ya. Jadi pokoknya usaha memasukkan minyak hangat ke dalam tubuh ya. Oke. Ini kalau Black Maiva untuk jerawat Anda bisa Black Maiva plus serum anti jerawat kita pakai kananga dan cendana gitu ya. Kemudian ini 8 tips penggunaan minyak faras untuk mempercepat proses penyembuhan. Jadi
karena kesembuhan itu datang dari Tuhan, kita selalu meniatkan dan doa yang tulus. Jadi kita doakan dulu minyaknya. Ketika minyak didoakan, itu energi sangat besar. Karena kita pernah tes di pendulum. Jadi kalau minyak biasa itu memang energinya sudah besar. Ketika kita doakan, itu energinya jadi sangat besar. Ya, jadi doakan dulu. Kemudian Anda telaten dan sabar, jadi jangan cepat-cepat balurnya. Kan ada proses sampai harus masuk di lapisan hipodermis. Jadi Anda siapkan waktu 10-15 menit di malam hari untuk melakukan terapi itu. Yang ketiga, mandi bersih sebelum membalurkan minyak paras. Kenapa? Karena pengobatan ini harus masuk dari kulit, pori-porinya harus bersih. Jadi kalau misalnya orangnya harus dibalur, kecuali sejam sekali ya, sejam sekalinya biarin. Tapi kalau misalnya berkeringat dan pori-porinya tertutup, ini nggak bisa masuk minyaknya ya. Jadi Anda perlu waslap dulu atau bersihkan dengan tisu basah dulu, baru dimasukin lagi minyaknya. Gitu. Kemudian yang keempat, minum air hangat 1 gelas sebelum dan sesudah. Mengapa perlu air hangat? Itu untuk menaikkan suhu tubuh dan untuk mengedarkan minyak itu ke seluruh tubuh. Jadi Anda perlu minum air hangat 1 gelas sebelum dan sesudah pembaluran. Yang kelima, ketika terapi jangan berada di ruangan ber-AC. Kalau Anda terpaksa berada di ruangan ber-AC, minyaknya dihangatkan atau tambahkan dengan Farasol. Yang keenam, kita untuk penyakit berat itu kita ada balur ke seluruh badan sekali sehari, itu semuanya ya. Jadi di sarannya Pak Putu itu semua lubang. Jadi sini, kemudian sampai lubang telinga gitu ya, semuanya sampai bahkan lubang puser, bahkan lubang dubur itu jadi semua. Untuk penyakit-penyakit berat itu kita ambil waktu untuk pembaluran itu sekali sehari. Jadi misalnya orangnya stroke lumpuh begitu ya, kita bisa lakukan itu. Yang ketujuh adalah balur minyak paras setiap 1 jam pada bagian yang bermasalah. Ya. Nah, kemudian yang ke-8, ini tipsnya adalah pagi hari balur paras, kemudian jemur sinar matahari pagi dan berjalan. Diusahakan katanya lepas alas sandal alas kaki itu lebih baik, gitu ya. Nah, saya sebelum melanjutkan materi, saya akan break sebentar. Saya akan membaca chat dulu ya. Kalau misalnya ada yang ini, sebentar ya, saya baca chatnya dulu supaya ada yang kejawab. Oke. Saya baca pertanyaan, silakan. Dari Bu Intan ini ya, anak saya umur 3,5 tahun batuk pilek, saya kasih Avara, jadi kulitnya gatal-gatal kakak. Kenapa ya? Alergi minyak kayu putih, Bu. Alergi minyak kayu putih. Jadi karena ada 108 tanaman obat, ada kemungkinan anak ibu itu nggak tahan oleh sesuatu begitu. Nah, tebakan saya kalau Avara dia alergi minyak kayu putih. Bisa dicairkan dengan minyak carrier oil atau ganti dengan VNO. Gatal-gatal yang bandel, bucin. Gatal itu penyebabnya banyak. Gatal itu bisa karena penyakit kulit, panu, kadas, kurap begitu ya. Nah, itu bisa. Farasnya tambahin ini, pacoili, peppermint, kananga. Itu pokoknya ramuannya rambut itu pakai buat gatal. Tapi kalau gatalnya karena psoriasis, itu faras klasik. Psoriasis itu autoimun. Kalau alergi, ya semuanya harus dibalur ya. Jadi nggak bisa di bagian yang sakit saja. Jadi harus menaikkan daya tahan tubuh setinggi mungkin, menaikkan suhu badan dengan cara berolahraga. Jadi balur di tulang belakang sama telapak kaki. Jadi gatal itu kenapa? Digigit serangga, tiduran, macam-macam gatal itu. Jadi kita harus tahu sebagai agen gatalnya kenapa, sakitnya apa. Kalau sakit kulit berbeda dengan alergi. Kalau luka yang ada keluar nanah, pakai apa Ibu? Dibersihkan dulu. Jadi bisa pakai pure water, kain kasa gitu ya, kasa dikasih pure water, dibersihkan dulu. Kalau misalnya Anda tidak sanggup melakukan itu, pakailah tenaga medis melakukannya gitu ya. Cuci dulu pakai air infus boleh. Kemudian lukanya bisa disemprotkan pakai VNO, bisa dispraykan begitu. Atau kalau pakai klasik, balurnya di luarnya. Untuk semua kasus luka, jangan ada rempah yang kecantol di dalam luka ya. Nanti malah infeksi. Jadi Anda ambil minyaknya aja, disaring gitu ya. Atau pakai VNO lebih mudah. Kalau radang pada paru-paru, pakai apa Ibu? Caranya persis sama seperti COVID, Ibu. Jadi
apa namanya, paras klasik, paras hot, peppermint, PR kayak gitu ya. Persis COVID, terapi COVID. Jadi Anda kalau cari di grup Telegram kita itu ada nanti COVID gitu. Jadi untuk TBC sama, terapi batuk sama, COVID sama, radang paru-paru, pneumonia itu sama ya. Kalau sakit radang tukang tulang ya, tulang kaki. Pokoknya semua radang kasih aja klasik ya. Jadi demam itu kasih aja klasik, radang apapun kasih aja klasik. VNO itu untuk penyakit ringan. Kalau radang pakai aja klasik lebih cepat. Kalau mau lambat pakai VNO, kalau mau cepat pakai klasik. Kalau udah ada gatel, udah ada alergi, sikat aja klasik. Itu paling manjur udah. Orang lebih senang cepat. Gigit serangga gampang. Oles saja di ininya, di bagian yang gatel ya, di bagian yang digigit serangga. Kalau misalnya pedih, dikompres Ibu. Kalau ambeien terus di mulut kelamin ada luka yang bagus pakai apa? Kalau saran saya sih VNO. Luka ya. Kalau klasik ya luka ya pedih sekali loh, pedih sekali. Dan kita kan nggak boleh ada rempah gitu. Kalau kuat klasik lebih cepat. Tapi kalau saran saya daripada orang yang jerit pakai VNO aja. Kalau Rosephara Pacoili itu bisa nggak Bu buat face mist? Bisa. Pacoili itu salah satu rekomendasi Rosephara yang untuk wajah. Jadi untuk wajah itu ada lemon, lavender, kananga, cendana, pacoili ini masuk. Masuk dari 6 Rosephara yang boleh buat wajah. Yang enggak boleh buat wajah itu apa? Cengkeh, lemon. Peppermint itu boleh. Peppermint boleh. Lemongrass itu pedes ya, jangan. Jadi yang eugenolnya tinggi-tinggi itu cengkeh ya, cengkeh, cinnamon, lemongrass itu banyak yang gatel. Jangan ya, jangan kena kulit. Nah, yang ringan-ringan itu cendana, kananga, lavender, pacoili, apalagi tadi saya bilang. Pacoili itu bisa. Lemon itu malam. Peppermint. Kalau sakit mata seperti floater, ada bayang-bayang hitam di mata, pakai apa itu? Tidur. Itu kurang tidur biasanya mata panda ya. Ya, jadi memang kalau yang seperti itu bisa kompres mata dicoba gitu ya. Kalau ada kantong mata apa tuh memang itu sulit ya, jadi coba aja diluntur-lunturin, tapi yang penting adalah banyak tidur dan banyak minum air putih. Untuk saraf terjepit dibalut dengan posisi badan L, kondisi duduk atau tengkurap atau berdiri. Jadi apa? Saya pernah lihat terapi itu Pak Pasek yang mengajarkan atau Pak Wayan Tulus itu dia di ujungnya kasur Ibu. Di ujungnya kasur, modelnya begitu. Jadi dia kayak nyantol badannya separuh di kasur, separuh di bawah gitu, supaya buka ini. Tapi kalau enggak bisa, enggak apa-apa kok tiduran itu enggak apa-apa. Cuman kan jadi apa kurang masuk gitu loh ya. Jadi kalau bisa separuh badannya dari perut ke kepala itu diranjang, bisa bayangkan ya. Yang ini dari pantat ke bawah itu gantung di bawah gitu. Nempel ya. Jadi itu lebih mudah masuknya. Oke. Anak teman saya alergi debu. Soalnya kalau dia main di luar rumah pasti gatel. Jadi anaknya jarang keluar rumah. Bagusnya pakai minyak apa Bu? Usianya sekitar 1 tahunan kalau nggak salah. Avara atau VNO. Ya, bukan mata panda, nggak tahu saya berarti. Ya coba aja deh. Eksperimen aja ya Bapak Ibu ya, karena kan banyak sekali kasusnya. Jadi kalau kita nggak eksperimen, kita nggak tahu ya. Dan habis eksperimen, tolong berbagi. Jadi Anda bisa sharing di grup, bisa sharing di sosmed, sehingga kita tahu. Ada hal-hal yang kadang-kadang lucu Bapak Ibu, yang kelihatannya nggak masuk akal. Kemasukan duri. Jadi makan kecantol gitu ya. Dibaluri faras bisa lepas durinya. Itu bukan sekali. Saya sendiri ngalami. Jadi bisa sampai 3 kali kejadian itu. Itu kan sharing yang aneh ya. Ada temen yang telusupen. Telusupen itu apa sih? Kemasukan kayak ini lidi yang kecil itu loh.
bisa dibalur Faras, bisa lepas, itu saya juga nggak mengerti. Jadi kadang-kadang sharing-sharing gitu membuat kita eksperimen dan coba kita, tapi disclaimer ya, nggak pasti bisa, tapi kok ada yang bisa ya coba aja. Kemasukan tulang ikan itu bisa dibaluri Faras, kan aneh. Logikanya di mana nggak tahu. Pokoknya kita coba aja, eksperimen aja ya. Jadi kalau misalnya ada mata ini begitu, coba aja. Kalau kutil itu masih lepas pakai Faras, bisa ya. Sesering mungkin pokoknya. Gitu. Saya pakai ini kan untuk apa? Parfum ya. Saya itu dulu pada waktu HUT keempat itu dibuatin, saya ngambil Rosevara itu kan boleh milih macam-macam. Saya pilih yang buat parfum. Jadi Rosevara ini ya, carrier oil ditambah cinnamon. Kalau nggak salah waktu itu tambah lavender sama peppermint kalau nggak salah. Nah, saya itu karena pencinta kanangan, saya ganti kanangan. Sudah habis kan punya saya, jadi saya bikin lagi carrier oil itu sama ini sama apa? Cinnamon sama kanangan sama peppermint. Itu kutil bisa lepas loh. Jadi kadang-kadang saya itu kan dulu pakai roll-on deodoran ya, merek satu multi level yang terkenal untuk bau badan begitu ya. Kemudian saya ganti itu, kan lebih sehat, ya, lebih sehat dan wangi. Cinnamon tuh wangi banget, enak kan. Jadi saya pakai gitu, kutilnya lepas. Jadi parfum sekaligus pengobatan. Gitu ya. Oke, silakan dicoba ya masing-masing. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan materi berikutnya ya. Ya. Setelah kita mengerti, saya harap mengerti ya, gampang sekali ya. Tulang belakang, telapak kaki, dan bagian yang terdekat dengan rasa sakit. Beres semua masalah. Oke? Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk mulai kita ini, kalau sudah diperlengkapi begini, kita langsung action ya, kita langsung praktek. Nah, kita bisa kita bisa membuat acara balur gratis di rumah masing-masing, di wilayah masing-masing, dimanapun ada RT, RW, dan sebagainya, kita bisa membuat acara balur gratis. Ada pertemuan apa, Anda bisa ke guru-guru, ada komunitas, jalan pagi, ada apapun, Anda bisa lakukan. Anda bisa mengundang untuk acara balur gratis, gitu ya. Jadi Anda bikin seperti seminar Faras Malang, itu brosurnya waktu itu kan nggak bagus. Tetapi copywriting-nya kita di apa namanya di teks yang mendahului brosur yang kita sebarkan secara online itu bagus. Jadi Anda bisa bikin seperti itu brosur. Fotokopi nggak apa-apa. Anda punya sakit yang nggak sembuh-sembuh, ya kan? Kata-katanya kan begitu. Anda punya apa itu namanya keluhan alergi misalnya atau apa ya penyakit yang nggak sembuh-sembuh ya. Anda bosan minum obat karena takut ginjal dan lambung Anda bermasalah. Nah, hadiri balur-balur gratis di rumah siapa, tanggal berapa, jam berapa. Gitu ya. Jadi saran saya bikin aja acara seperti itu. Anda undang via WA bisa, Anda pakai fotokopian bisa, Anda lakukan misalnya 3 hari, 4 hari, atau seminggu sebelum acara geruduk misalnya ya. Saya itu berencana di Malang itu, saya itu memang ada rumah mama yang sudah nganggur, mama saya kan sudah nggak ada ya. Jadi rumah itu nganggur, itu dekat sekali sama pasar besar. Begitu. Jadi kita bisa gerakkan seluruh tim, gerbek pasar besar dan daerah rumah itu. Gitu ya. Semua tebar brosur, seperti biasa brosurnya dikasih nama Anda dan nomor HP-nya. Gratis, tetapi harus mendaftar supaya kita menyediakan tempat, istilahnya begitu. Jadi balur gratis itu plus brosur testimoni yang hijau itu Anda selipin, gerbek sepasar ya. Kalau misalnya orangnya nggak bisa ya Anda terangkan di tempat. Kalau misalnya mau datang lebih baik karena leader Anda bisa bantu presentasi dan membantu mengclosingkan di sana, dan bersama tim balur gratis itu kan kuat sekali. Nah, kita bisa melakukan itu setiap Sabtu ya, di kota-kota masing-masing gantian. Jadi habis si A ngadakan acara, A dibantu B sama C. Minggu depannya B yang bikin acara yang bantu A sama C. Yang C yang bikin minggu depannya A sama B yang bantu. Jadi terus-menerus seperti itu, Anda
saling membantu. Pokoknya yang dibantu berarti wilayahnya ya penguasanya dia begitu ya. Jadi Anda saling bantu, Anda bisa habiskan satu kota dengan cara itu ya, pindah tempat setiap hari apa gitu. Ada pindah-pindah. Kalau punya satu tempat yang terus-menerus di sana ya lebih bagus. Jadi pokoknya ngundangnya ke tempat itu. Dimanapun acaranya pokoknya ke sana. Jadi kalau misalnya mau tahu kita terapi di sana gratis. Siapa yang nggak suka gratisan? Pengobatan gratisan, siapa yang nggak suka? Gitu ya. Jadi Anda bisa melakukan itu. Nah, kuasailah presentasi sederhana. Gampang sekali. Saya sampai buatin draftnya supaya Anda bisa screenshot dan Anda bisa praktekkan. Jadi misalnya Anda lakukan itu minggu pagi gitu ya. Anda bisa perkenalkan, selamat pagi, perkenalkan nama saya Jen. Hari ini saya akan berbagi informasi kesehatan tentang teknologi pengobatan terbaru. Bahwa ternyata obat itu bukan hanya bisa diminum, tapi bisa dimasukkan dari kulit. Jadi nggak usah lewat ginjal sama lambung. Namanya pengobatan transdermal. Saya dulu juga nggak percaya Bapak Ibu berikan testimoni pribadi. Seperti saya yang plantar fasciitis, saya minum obat nggak sembuh-sembuh, ternyata pakai Faras ini saya bisa sembuh. Kemudian saya akhirnya menangani orang, bisa sembuh. Jadi pada hari ini saya ingin memperkenalkan ini kepada Anda, langsung praktekkan. Ayo, silakan. Ada satu orang yang mungkin ada sakit di mana kita akan terapi di sana. Sambil Anda terapi, sambil Anda menjelaskan balurnya ya, itu di tulang belakang sama di telapak kaki bagian berkaitan dengan rasa sakit. Jadi Anda tanya dulu sakitnya apa? Oh, kesemutan di daerah sini. Ya udah Anda kemudian langsung balurkan di terapi di sana, langsung di tempat ya. Kemudian Anda sebutkan penyakit-penyakit banyak sekali yang sudah terbantu. Nah, Anda makanya perlu baca testimoni banyak sekali itu supaya Anda tahu, oh ada teman saya, semua di sini kan teman ya, agen-agen itu semua teman. Penyakit-penyakit yang bisa terbantu seperti asam urat, diabetes, saraf kejepit, kista itu bisa loh. Kista itu saya bisa 50 orang bisa sembuh tanpa operasi. Caranya begini-begini begitu. Pakai testimoni lagi. Itu adalah pegawainya kakak saya itu yang hampir operasi dan sebagainya. Tapi begitu dibalur, pakai sekitar 2 bulan, 3 bulan, sembuh tanpa operasi, kistanya keluar. Jadi pakai testimoni, semuanya pakai testimoni, gitu ya. Jadi semuanya kemudian bisa bikin acara balur gratis karena hanya menghafalkan segini aja. 3-5 baris. Pakai kata-kata sendiri, terserah Anda. Pokoknya kira-kira draftnya kayak gini, testimoninya yang agak panjang. Kira-kira begitu ya. Oke, seperti tadi saya sudah jelaskan, tebar brosur balur gratis dan brosur testimoni WA seluruh orang yang di wilayah itu. Kalau perlu pasang spanduk di tempat diadakan balur gratis. Spanduknya itu biar aja kosong, ada tempat kosong untuk tanggal dan jamnya. Spanduknya dipasang terus, ini dikasih atau sesuatu ya kertas atau apa dilakban setiap kali habis dikelentek lagi, ganti lagi tiap minggu, kelentek lagi, gitu aja terus. Jadi spanduknya satu dipakai berkali-kali. Anda bikin acara balur gratis. Kayak Bu Ani itu lebih nekat di jalan-jalan itu bikinnya ya. Jadi di mana-mana dia bikin acara balur gratis. Tapi agak repot memang. Tapi kalau misalnya kita bisa berencana di rumah agen, begitu agen baru gabung, langsung ditanyai, Ibu ada teman-teman enggak yang mau dibantu terapi? Dia kan daftar namanya masih seger. Ada teman-teman enggak yang sakit lutut, yang sakit asam urat, diabetes, kita bantu terapi. Gratis terapinya. Setiap acara balur gratis, kita ada charity. Satu Faras Klasik 60 mili dari perusahaan, dan satu Care 60 mili dari saya. Ayo, saya kasih. Pokoknya setiap orang mau balur gratis, saya kasih charity itu. Anda cuma perlu foto aja, kirimkan ke saya di Telegram. Bukti-buktinya bahwa Anda melakukan itu bukan buat diri Anda sendiri, tetapi untuk balur gratis. Sudah, saya kirim. Ya, Klasik 60 mili sama Care 60 mili. Anda bisa pakai itu untuk promosi. Namanya pengusaha nggak boleh pelit ya. Pakai begitu nggak boleh pelit. Semua pengusaha itu selalu pakai biaya untuk mempromosikan produknya. Ya, orangnya nanti itu Bu memanfaatkan dan sebagainya. Biar aja. Kita pokoknya melakukan terus hal yang benar. Nanti Tuhan memberkati kita dengan cara yang lain. Orang yang memanfaatkan, nggak mau beli, terserah, nggak apa-apa. Pokoknya kita gerak terus, balur terus. Akan bertemu dengan orang-orang yang mampu beli. Jadi diseleksi dulu orang-orang yang mampu beli ya. Jadi kalau misalnya Anda terlalu menengah ke bawah, Anda melakukan ini, nggak dapat orang-orang yang beli. Orang-orang yang utang, orang-orang yang minta, orang-orang yang nggak mampu.
itu nanti ada saatnya Anda donasi ke sana, ya. Tetapi sekarang Anda baru merintis, belum bisa seperti itu. Anda harus pilih pangsa pasarnya yang lumayan bisa beli, ya, lumayan bisa beli. Ya, pokoknya berpenghasilan, lah, berpenghasilan lumayan di atas UMR, maka dia bisa beli, ya. Kalau misalnya dia diniatkan satu kali pakai, gitu aja sudah terasa. Mengapa orang biasanya beli? Yang pertama, dia merasakan khasiatnya. Yang kedua, sungkan, sudah dibalurin. Kalau Anda bertemu dengan orang-orang yang nggak punya sungkan, itu lebih repot ya, yang tukang nawar, tukang ini ya akan bertemu dengan itu. Tapi ada orang-orang yang sungkan, sudah dibalurin kok nggak beli. Jadi biasanya beli ya. Jadi Anda lakukan terus, bergerak terus di mana-mana, gantian lokasinya terus menerus. Karena itu saya mau grup meeting setiap kota itu ada, supaya Anda bisa kenalan, Anda bisa bikin schedule. Minggu ini di mana, minggu depan di mana, Anda kenalan. Ayo coba yuk kita melakukan ini yuk. Ini masuk akal, sangat masuk akal ya. Jadi setiap kali Anda mau buka di satu wilayah, Anda datangi RT-nya, Anda datangi Ibu RT-nya, Anda datangi ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, orang yang paling berpengaruh di sana, Anda presentasi di sana, Anda suruh coba, kemudian boleh nggak kita mengadakan di sini? Ya, Anda kasih satu VR atau apa buat apa nyogok dia begitu, bodoh dia. Kemudian kalau misalnya orang-orang ini gabung, saya letakkan di bawah Anda kalau Anda member. Jadi sudah dari awal tuh kita sudah grebek modelnya kayak gitu ya. Itu pasti besar sekali jaringan Anda di kota itu kalau Anda melakukan itu secara konsisten. Ya, jadi bikin balur-balur gratis di setiap daerah, setiap kota. Ya, sementara pertama kali mungkin leadernya dulu kasih contoh. Saya akan kasih contoh yang pertama. Kemudian yang berikutnya kita akan bikin jadwal. Siapa yang presentasi? Siapa yang presentasi? Jadi bukan orang yang paling enak presentasinya, bukan. Semuanya harus belajar presentasi. Karena kunci sukses bisnis ini adalah it's your own business. Tidak apa-apa, salah, gelagapan, kan ada temannya yang bisa membantu nanti. Pokoknya Anda harus coba. Setiap orang harus coba. Setiap agen harus coba ngomong. Jadi sebelum Anda tampil di seminar kesehatan yang isinya ratusan, ngomong dulu di 5-10 orang gitu loh. Supaya nanti Anda terbiasa, Anda mau tampil di seminar kesehatan yang 100, 500 ribu, tidak ada masalah. Asal setiap minggu Anda ngomong hal yang sama. Bisa kan ngomong hal yang sama terus-menerus, presentasi, testimoni. Testimoninya sama diulang-ulang. Ya, jadi pokoknya pertama kali yang buka leadernya dulu, setelah itu di role play, ya temennya atau mitra bawahnya, kemudian langsung jalan. Gitu. Role play-nya bisa lewat telepon, bisa lewat Zoom, apapun, tidak harus ketemuan. Pokoknya sudah siap, oke saya akan jalan. Begitu. Sudah tidak salah, sudah tidak ini ya, sudah silakan jalan. Jangan overclaim pokoknya. Ini bisa. Kanker pasti sembuh, pasti sembuh, jamin, tidak ada. Ya, kalau misalnya yang ringan-ringan gitu bisa. Kista apa gitu ya, lebih bisa mah gitu bisa ya. Tapi kalau sudah kanker, gagal ginjal yang harus cuci darah, Anda bilang bisa ya, jangan overclaim pokoknya. Batu ginjal yang kecil bisa, yang besar operasi gitu ya. Jadi berdampingan dengan medis dan sebagainya. Nah, kita memang ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau kita ikut seminar kesehatan kita mesti ngerti. Pokoknya kalau misalnya kita pikir ini kelihatannya sulit, Ibu ikhtiar aja, dicoba aja ya. Banyak keajaiban kadang terjadi. Kalau ini setiap kali ini bisa sembuh nggak? Ada yang sudah sembuh, jawabannya gitu. Bukan pasti sembuh, bukan. Sudah banyak yang terbantu. Gitu aja jawabannya, ya. Jangan bilang pasti sembuh, jaminan sembuh enggak ada jaminan. Dokter aja enggak jamin kok, apalagi kita agen paras, ya. Kemudian yang ketiga, bawalah berbagai produk minyak ya yang kita punya, ya klasik terutama roll-on VR. Yang paling laku di sebuah pameran, di sebuah balai gratis adalah roll-on dan VR karena murah. Jadi itu dibawa ya, kemudian nanti di follow up, Anda punya daftar hadir untuk mendapatkan nomor WA. Yang penting adalah database-nya. Database itu membuat Anda bisa bergerak, mengundang ke acara apapun, mendatangi satu persatu, dan daftar nama Anda tidak akan pernah habis. Kalau Anda berani melakukan ini ya. Kerjakan sebagai tim 3-5 orang. Kalau misalnya satu menggerebek di pasar besar, diadakan di satu rumah kayak saya rencanakan itu, Anda bisa bagi hasil kan gitu. Jadi siapa yang ngundang ya wis itu gitu ya, yang ini yang hadirnya gitu ya. Kita bisa pakai daftar
daftar hadir atau isi gitu. Kalau misalnya itu misalnya seperti tadi misalnya ya Novita ngadain di rumahnya Novita, yang bantu Katarina sama Bu Desi misalnya gitu. Berarti bisa bagi hasil bisa, atau Novita memang dibantu aja, nanti minggu depannya Novita bantu Katarina, dibantu Bu Desi sama ini ya Desinita sama Novita ngadakan di rumahnya Katarina. Berikutnya minggu depannya ngadakan di rumahnya Desi, Novita sama Katarina gantian bantu. Pokoknya seperti itu, kerjasama tim 3-5 orang, Anda bisa bagi hasil, bisa garap satu wilayah bersama atau gantian yang dibantu. Anda bikin sistemnya bagaimana kerjasamanya, gitu ya. Jadi yang pertama kali yang saya akan adakan di Malang adalah saya pinginnya di pasar besar. Saya akan siapkan rumah saya dulu, jadi bisa layak dipakai untuk acara balur-balur. Di sana juga ada kamar-kamar kosong kalau misalnya ada ibu-ibu yang mau dibalur. Seperti itu. Kita paling nyiapin sedikit stiker atau apa gitu. Jadi kita siapin pokoknya lumayan gitu. Yang datang 10, 20, terserah 5 ya enggak apa-apa. Pokoknya kan kita nyoba dulu. Nanti kalau sudah terkenal, rame, banyak yang datang ya udah. Jadi kita makin lama pasti makin besar. Begitu ada agen langsung ditembak hal yang sama. Kamu punya nggak wilayah yang ini kita bisa balur gratis? Jadi agen baru itu langsung semangat, terus coba terus langsung jalan. Dapat lagi daftar nama buka, cuma balur testimoni beres nggak? Video ini aja bisa direkam kemudian dibagikan kok ke agen-agen. Jadi benar-benar gampang sekali ya caranya ya. Untuk mengembangkan Faras, kita nggak usah presentasi panjang-panjang kayak yang lain, kita cuma perlu presentasi manfaatnya plus testimoni, brosur itu sudah berbicara banyak, 78 penyakit. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau sendiri balurin 10 orang pegel juga ya, Bu. Kalau di saya dulu, Ibu, begini dulu. Jadi kita kalau misalnya orangnya sedikit, kita sediakan cup gitu ya, cup plastik. Kemudian minyaknya kita siapin, jadi orangnya bisa coba sendiri, dia bisa balurin di perutnya, di kakinya sendiri. Kalau satu orang balur 10 nggak kuat itu. Jadi memang kita harus perlu tim. Nah itu, Bu Ani bilang coba sendiri. Sakit kusta dibalut dengan apa? Pasti Faras klasik. Ini penyakit yang sangat sulit, tetapi di Papua ini sudah ada beberapa yang sudah sembuh. Jadi memang Papua ini banyak sekali yang lepra ya, kusta itu ternyata ada yang berhasil terbentuk. Sekali lagi disclaimer, tidak selalu sembuh karena penyakitnya adalah penyakit yang berat dan menular ya. Jadi lebih baik saya bisa sarankan Anda memakai sarung tangan pada saat pembaluran penyakit yang seperti ini. Gitu ya. Ya. Ini satu quote dari saya, ini sudah malam ya. Kalau kau kerjakan dengan sungguh-sungguh, hasilnya cuma ada 2 kemungkinan. Berhasil atau sedang bertumbuh. Tidak ada gagal ya. Sedang bertumbuh. Seminar Faras Malang, target saya 200. Yang datang nggak sampai, Bapak Ibu. Apakah saya gagal? Enggak. Ya, saya sedang bertumbuh. Saya akan belajar dari kesalahan saya dan saya akan bertumbuh. Gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Nah, Bapak Ibu, agen baru, ini hari ini saya grup meetingnya adalah tentang cara balur, ya, tentang product knowledge. Nah, tanggal 29 ini saya akan ada Faras Nasional ya, Faras se-Indonesia ini mengadakan Getting Started, cara memulai bisnis dengan benar. Nah, ini lebih diajarkan ke cara pemakaian Faras apps, aplikasi, kemudian One Apps, ya, sistem pendidikannya, kemudian pembagian bonus, cara maksudnya cara kita menghitung ya poin dan bagaimana pembagian bonusnya dan cara menjual itu saya ajarkan di Getting Started. Jadi setelah Bapak Ibu dari sini silakan coba balur-balur gratis ya, jualan eceran dulu, tetapi Anda nanti pada waktu Getting Started kita akan ajari lebih elegan lagi bagaimana caranya ya, dan bisa ini mengetahui kalau Anda
bisa buka agen, itu pendapatan apa aja yang bisa didapat, caranya nyusun poin itu Anda bisa lebih baik. Begitu ya di sini ya. Saya bersama Bu Yuni, leader priority yang sudah income-nya ratusan juta per bulan, yang sudah luar biasa, berdua akan mengadakan gathering startup. Silakan undang agen-agen Anda untuk ikut acara ini ya. Kalau saya gagal gimana, Bu? Kalau saya ditolak gimana, Bu? Kemauan Anda untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan Anda akan kegagalan. Tanyakan, kalau saya berhasil gimana? Kalau ada yang beli, saya dapat jackpot di sana, dapat miliar. Bayangkan yang indah-indah, oke? Perjalanan Anda itu adalah mencari mutiara. Anda akan mendapatkan agen demi agen yang serius di bisnis ini. Anda akan mendapatkan penolakan, Anda akan mendapatkan customer, Anda akan mendapatkan banyak hal. Tetapi kalau Anda pokoknya bergerak terus, pasti ada hasilnya. Kunci gagal adalah tidak melakukan apa-apa. Jadi, ketika Anda melakukan ini, tidak ada kata gagal, kemungkinannya hanya 2, yang satu berhasil, yang kedua, coba lagi. Anda sedang bertumbuh. Ya, makin lama, yang penting jam terbang ngomong Anda makin tinggi. Jadi, pokoknya lecek engselnya, mulutnya lepas engselnya, sangat lancar, maka Anda pasti sukses. Gitu aja ya. Jadi menjadi expert, menjadi ahli itu hanya perlu melakukan sesuatu hal 10.000 jam, 10.000 kali. Lakukan terus-menerus, pasti Anda sukses. Bisnis ini mudah sekali. Saya tidak pernah merasakan bisnis semudah ini. Mudah sekali, cuma balur-balur dan orangnya cocok dan beli lagi dan beli lagi dan beli lagi gitu ya. Pokoknya kemauan Anda untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan Anda akan kegagalan. Ya, saya mengakhiri meeting hari ini. Kita akan masuk breakout room. Foto dulu sebentar, boleh? Buka kameranya bentar ya, baru kita bisa ruangan. Sebentar. Boleh buka ininya? Kameranya, semuanya masih on. Semoga on fire ya, sudah bisa membayangkan cara bergeraknya kita itu semudah itu ya. Kita akan menguasai kota-kota di tempat kita dengan cara berkolaborasi bersama, oke? Oke, Pak Budiono bisa ini buka kameranya supaya bisa foto bersama. Nah, luar biasa. Oke. Bu Isa kok itu gelap itu kenapa? Mbak Isa, maju dikit supaya kelihatan. Oke, foto dulu. 3, 2, 1, senyum. V ya. 1, 2, 3. Oke, 1. Sebentar. Ada 3 lembar ini. Banyak ya nyata yang datang. 1, 2, 3. Itu Bu Intan itu ya, kameranya kebalik. Bisa diputar nggak? Nah, yuk diulang yuk. Nah, supaya tegak. Oke, 1, 2, 3. Sip. Oh, Pak David. Pak David lagi ulangi 1, 2, 3. Ya, balik tadi soalnya. Yang lain, yuk. Lembar ketiga, siap. 1, 2, 3. Wah, ada Bu Hani datang. Halo Bu Hani. Oke, semuanya sudah ini ya, sudah apa namanya? Sudah ada kotanya. Coba saya lihat ini breakout room-nya. Di mana aja? Ini jadi Jabodetabek itu ada 4 orang. Ada Pak Asikar, Bu Evani Veronica Tarakan dimasukin sana. Ini Chandra sama Bu Yulita Hutapea ya. Nanti minta tolong Bu Ili ya bantu untuk kenalan-kenalannya. Kemudian di Surabaya itu ada Bu Dewi Anggraini, Pak Hadi Prayitno, Pak Juda. Ya, nanti Pak Juda tolong bantu untuk apa? Bantu kenalan-kenalan. Kenalan aja udah. Setelah itu bubar sendiri-sendiri. Grup Malang banyak banget. Belitung cuma 1. Kasihan kalau Belitung cuma 1. Ini berarti emaknya nggak datang nih, Evi ya? Sama ini. Nggak datang. Oke. Nah, yang lain teman-teman, itu kan memang karena ini ya. Kotanya nggak ada. Kalau kotanya nggak ada, kita kan bingung kenalan lewat apa. Jadi boleh bubar. Boleh bubar, boleh juga masuk grup-grup yang lain. Ada RV? Oh, ada RV katanya. Ada RV lah. Coba-coba. Ada RV katanya. Solo.
Iya, Solo sendirian maksudnya, bukan kota Solo, Wani. Oke, sebentar ya, saya stop ini dulu. Stop rekamannya biar nggak besar-besar.